Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah, gak ada suaranya, Abah. Gak ada suaranya, Abah. Masih kecil. Enggak kedengaran bukan? Perjalanan masih jauh, perjalanan masih jauh. Tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you, thank you. Lemon, Embezu. Gak ada kedengaran, Pak. Bang Zuma palsu mungkin enggak lah. Ini akun asli dari Bang Zuma. Coba lihat tuh. Ah, Sadli mandi. Ah, sudah mandi seminggu yang lalu. Aduh, kok nggak ada suaranya? Ketua, masih bakat tua. Masih belum bisa. Ci. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Iya, suara saya gimana? Aman. Kalau saya, Abah, kekecilan katanya. Agak tenggelam sedikit sih. Agak tenggelam sedikit. Oh, masa? Iya. Headsetnya ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman di bawah ada yang dari Dumai nggak? Kalau ada dari Dumai boleh DM aku dong. Ada nggak sih yang tinggal di Dumai Riau? Pakai headset. Gimana kalau ini udah kedengaran? Udah. Aman ya? Bindeng suaranya host call pakai headset. Ya udah, nggak usah pakai headset. Ada bang, saya di Dumai. Boleh DM aku ini. Aku chat dulu ya. Chat aku dong yang di Dumai. Boleh nggak sih yang di Dumai chat saya? Suara host dekat lagi. Kedekatan sama kamera. Ya bang Zuma. Iya. Tema apa kita siang ini? Masih seperti kemarin, antikristus. Oh, begitu. Ya. Oh ya Bang Zuma, tadi kemarin sih saya lihat live-nya Bu Yuni. Dia bilang gini, sampaikan ke Bang Zuma. Katanya dia kangen sama Bang Zuma. Gimana tuh Bang tanggapan dari Bang Zuma? Apakah Bang Zuma juga kangen sama Ibu Yudi? Betul, kok tahu? Hai. Kangen ingin ludahin matanya. Panggil dia ke sini. Kalau dia kangen ingin ludahin matanya. Oh. Aduh, parah. Oke, kita sambut dulu. Berikan tepuk tangan yang gemuruh buat kakanda kita, andalanku ini. Guys, dia yang punya Indonesia setengah ini. Betul, tidak ada yang mengalahkan beliau. Assalamualaikum kakandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gini kita tahu. Salam. Ya. Iya, mage. Nih Itu gini. ngoso di nama puasa. Itu tuh kalana. Itu kalana. Boro batu lasana. Pak bom. Pak Bombon dong. Bom bola itu. Ya. Dia si Jose Agasa. Palingi. Magai. Dia si Pak dia si cerogi, ogi lontok je itu. Waduh ada Pak Pendeta tuh. Wah, sudah ada Pak Pendeta.
Silakan Pak Pendeta. Selamat siang Pak Pendeta. 100. Ya, selamat siang. Gimana kabar Pak siang ini? Masih seperti kemarin. Alhamdulillah. Ini Sebelumnya- saya mau diskusi sama Zulkifli nih. Kifli. Oke Pak. Ya, Silakan saya Pak. sendiri Pak Pendeta Yusak. Masya Allah, syukran. Terima kasih udah berkunjung ke sini. Karena agak Ya. sulit berdiskusi dengan teman-teman dari Kristen yang punya titel seperti pendeta gitu. Biasanya yang datang ya, jemaat-jemaat aja. Suara saya ada kedengaran ya. Iya, Kedengaran Pak. Baik Pak, boleh tahu nggak Pak? Bapak di mana nih lokasinya? Di daerah Sumatera kah? Jawa kah? Sulawesi kah? Dekat-dekat Dumai. Oh Dumai. Tadi saya lagi Ya. butuh orang di Dumai. Mungkin boleh DM saya Pak. Siap. Ya makasih ya Pak. Sebelumnya silakan Pak Pendeta. Siap. Terima kasih Bang Juma. makasih. Kira-kira Bang Juma, Tuhannya Bang Juma namanya siapa sih? Bus. Tuhan saya bernama Allah. Kalau Tuhan Pak Pendeta namanya siapa? Oh. Saya mau tanya lagi Pak. Enggak, gantian kita Pak Pendeta. Jujurlah Pak Pendeta. Sebagai Oh, tokoh iya. agama harus memberikan contoh yang baik. Tuhan Nama saya, Tuhan Pak Bapa di Pendeta sorga. siapa? Hah? Bapak di sorga. Bapak di surga. Yang di dunia bernama Yesus bukan? Nah, kan ada satu-satu bertanya. Bapak ada dua itu. Saya mau Iya, nanya, iya. Kan saya tahunya Tuhan Anda Tuhannya tiga. Musa sama nggak Tuhannya dengan Bapak? Sama, Juma. sama Pak Pendeta. Iya. Oke, apalagi Tuhannya Bapak Yesus itu sama nggak dengan Tuhannya Nabi Musa? sama Bapak di sorga ya. Maria belum pernah melahirkan dan bahkan Maria belum ada pada saat Itu Musa udah dua ada. Itu pertanyaan, gimana Pak. ceritanya itu? Sudah dua pertanyaan. Gimana Saya ceritanya lagi itu dong. Pak Pendeta? Tunggu. Pak Pendeta Saya masih lagi waras dong. kan? Kita Pak berbalas Pendeta masih pantun. waras kan? Kenapa Mas. ada Tuhan Musa bernama Yesus, Maria aja nggak ada? Gimana Iya. itu Pak Pendeta? Tuhan Musa bernama Yesus mana ada Pak? Tadi Anda mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu Yesus. Gimana ceritanya? Mana ada saya bilang begitu Pak? Saya kan bertanya, apakah Tuhannya Nabi Coba Musa juga diputar ulang dong. Yesus? Saya Apakah nggak ada Tuhannya bilang begitu. Enggak, Bapak kan punya Tuhan bernama Yesus. Apakah Musa menyembah Yesus? Saya tidak bilang begitu Pak. Iya, apakah Musa menyembah Yesus, Pak Pendeta? Coba. Ya, Mudah-mudahan Musa Bapak bisa menyembah waras. firman Tuhan. Saya tidak tanya firman, Pak. Jangan nipu. Karena Yesus kan firman Tuhan, yang Pak. saya tanya anaknya Maria bernama Yesus, yang Yesus Anda itu firman Tuhankan. Tuhan yang menjadi Tidak, manusia Pak. Yesus itu manusia. Apakah Enggak. Musa menyembah manusia? Woi Jawab. Kipli, banyak kali cakap kau setan. Penipu si TBC. Hai Kipli, lama nggak jumpa nih Kipli. Apa Pendeta si kabar? TBC ini pembohong penipu. Sekarang Gimana hidup kau, Kipli? coba kau jawab. Enggak, Apakah aku Musa clear menyembah ya, kau, anak Kipli. Maria? Tetap tidak berubah. Dasar Pendeta penipu. Rudi gaya. Kamu mau Pendusta. bertanya 100 kali. Katanya satu-satu. Pendusta. Selalu lah, Kipli. Katanya Musa menyembah anak Maria. Penipu. Santai lah Kipli. Ya, sekarang ayo kita uji Kipli. Gantian lah. Main timer aja Kipli. Astagfirullahaladzim. Atau berani main timer Kipli? Iya, berani. Ya, silakan Kamu, admin. Ya, baik. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen. Yesus, Ya. Kristus Allah. Oke. Nangis kamu ini. Wih, sekali yang nangis terus lawan aku Kipli. Ingat ya, main timer nggak pakai bicara-bicara ya. Iya. Sportif. Oke. Silakan admin, tolong ditimbulkan timernya. Ya bentar ya, saya balikan kamera dulu. Udah berani keluarkan dan kau Rut. Ngapain sih kayak gini dia dilawan aja orang nggak ada ilmunya, orang udah penipu. Udahlah, Penipu Andy orang. Celebes. Tipuannya tadi dia katakan iya. apa? Riva itu aja kau Kalau nggak kengkeng. nipu nggak hidup nih orang ini. Tipuannya apa dia bilang tadi? Tipuannya Musa nyembah Yesus kata anak Maria. Kalau nggak nipu, Mana ada aku bilang begitu. Kipli. Berarti tidak kan? Berarti Oh, Musa tidak bukan nyembah begitu Yesus cara kan? menjawabnya Kipli. Betul lah, tunggu dibuat Berarti Yesus timer. tidak menyembah Yesus apa? Musa tidak nyembah Yesus kan? Iya. Ayo. Gini Bang Joma, jangankan kita ditipu, sesama Kristen aja ditipu udah bidonasi. Itu Apalagi kan. kita. Alah, banyak kali rumahnya cerita aja, Celebes. rumahnya aja hasil tipu-tipu semua. Riva itu aja kau kengkengi. Apaan ini? Nggak ada. Apaan? Apaan? Apa itu kengkengi? Kengkeng itu kau tonton videonya.
Apa? Rudi, kau itu Wah, ini videonya. penista ini. Kok penista? Nah, penista ini. Rudi. Ya siap-siap lah kau dijemput nanti ya. Ya. Oke. Kalau kau terbukti Rudi, itu rumahmu itu uang donasi semua. Kau bohongi orang. Cengeng. Ya kan? Bisa kau buktikan ini 100% Lu nggak donasi? bisa hidup kalau lu nggak nipu, Rudi. Tunggu dulu. Buktinya saja kau Bisa masuk kau di sini buktikan cuma ini nipu. 100% donasi tanahnya aja kan aku. Kalau kau nggak donasi, kau nggak bisa hidup, jadi Rudi. bicara itu. Kau penipu Ayo, admin, itu. timbulkan timer, ndak usah dengarkan ini. Kau penipu itu kau. Penipu Alah, di kau cengeng namanya. kau. Sudahlah, Namanya banyak aja kasih kali pendeta gaya Yusak kau. katanya. Kata Masuk siapa? dengan nipu-nipu. Siapa Ya, iya. nipu? Aku nggak pernah nipu. Ini buktinya namamu ini. Itu Nah. untuk menghindari TikTok. Memang nama si Juma Nur Itu ini. Alim. Banyak kali cek. Memang Ya nama kau elah, siapa? kalau nggak nipu nggak hidup nih orang. Tiap hari Aduh, nipu. ayo buka kamera, tapi aku belum Aduh, sampai 1000 nggak tiap bisa hari buka nipu. kamera. Berani nggak kalian buka kamera Tiap semua? hari nipu. pendeta rusak. Nipu Kalau terus. mau ketemu Kau saya yang aja nipu. langsung. Nama si Zuma bukan Zuma, Nur Mau nggak Alim. ketemu langsung dengan saya, Ruth? Bah, Kita udah diskusi. perangkaran. Head to head. Mau nggak, Ruth? di report. Saya biayai kamu, Ruth, ke Jakarta. Kita Siapa diskusi. yang report ini? Jadi nggak tahu, pokoknya bukan diturunkan ya, tapi di report. Ya kalau di report tuh gimana? Nggak bisa naik Ya, lagi. buang aja lah itu kayak si Rudi ini ke tempat sampah lah. Ayo, Pak. Ilmunya soalnya nggak ada. Buang aja ke tempat sampah lah orang kayak gini. Ilmunya nggak ada. Saya ke komalnya dia kejang-kejang dia. Ada. Coba tadi tipuannya teman-teman ya. Kita kan temanya hari ini antikristus. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Musa menyembah Yesus? Iya katanya. Iya. Ada penipu. Kurang ajar menuduh saya. Masa dia tuduh saya dengan siri, Pak? Ada kurang ajar ini orang ini. Ini Oteng ini kalau nggak fitnah, ini harus saya luruskan dulu ya. Kalau nggak fitnah, nggak bohong, dia nggak bisa makan ini si Rudi ini. Iya pastilah. Iya. Kalau nggak nipu, nggak bohong. Anehnya lagi ada orang Kristen mau dibohongi sama dia. Kata dia gini nih, ini saya bongkar aja sekalian. Sebelum ke Pak Mosad. Pak Mosad teman kita nih, ntar dulu ya Pak Mosad ya. Ini ya. Ditangkap Julius. Wah, seneng semua kan sama orang-orang. Wah, Rudi Yohanes sudah berhasil kerja. Donasi Karena lancar. bisa melaporkan Julius, kan gitu ya. Donasi lancar. Padahal apa? Julius lagi makan sama saya. Jadi memang ini harus bohong supaya dapat duit. Itu loh. Gitu ya. Dasar kampret lu, Rud. Lu kalau berani ketemu gua aja atau alamatmu di mana? Gua di Di Duri, Jakarta. Bang. Dia di Duri, Riau. Gitu ya. Kalau lu berani ya sudah ketemu gua aja. Oke? Donasi. Donasi. Habis itu rumahnya ditinggalin. Katanya rumah anak terang. Rumah anak terang, ternyata apa? Rumah pribadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Lagian teman-teman Kristen juga masih ada mau ditipu sama dia. Si orang kayak gini. Macem Si Rudi itu. Gue dipitnah loh tiap hari sama dia. Kesempatan aja gue di sini gitu loh. Sebenarnya nggak mau bahas. Gue dipitnah Bang Juma sama Ripa. Kan kurang asar. Gue dipitnah. Jual fitnah tiap hari gitu loh. Ini orang kalau ketemu saya injak lehermu, Rod. Gue cabut gigimu satu-satu, bener. Ini gue live kan di YouTube, Rodi. Dia umumkan bahwa inilah nomor Andi Selebes mengancam mau membunuh saya. Kapan saya ancam kayak gitu? Nah sekarang lo umumkan lagi Andi Selebes mau injak leherku. Lo umumkan lagi. Sekalian nomornya juga saya upload habis gitu loh. Makanya kalau lu nggak punya ilmu, lu udah nggak laku, nggak bisa debat, ya sudah. Nipu langsung aja, jual apa kayak di situ. Gitu. Orang donaturnya udah nggak ada lagi dia tuh. Orang tahu kok, orang yang pintar itu nggak mungkin jumbang lu lagi. Nggak ada aksi lu. YouTube lu nggak ada yang nonton. Apa lu? Sang debater isinya fitnah semua. Video sang debater isinya fitnah melulu tiap hari fitnah orang. Musa aja dipitnah tadi. Bayangkan Nabi Musa dipitnah loh. Bayangkan saja. Nyembah Yesus katanya. Iya.
Nabi Musa dipitnah menyembah Yesus, kan kurang asem. Orang udah meninggal dipitnah. Demi uang ini si Rudi ini. Jadi saya himbau kepada teman-teman Kristen, hati-hati orang ini. Percuma lu nyumbang dia, disalahgunain donasi lu. Itu aja. Oke, kembali ke topik. Pak Iya. Mosak, silakan Pak Mosak. Oke. Ya, jadi temanya tadi saya dengar, temanya apakah Musa menyembah menyembah Yesus atau menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gimana? Baik, baik. Boleh, bagus itu. Boleh, Kalau lu boleh. bisa buktiin, cakep. Oke, berapa menit? 3 menit atau gimana, Pak? Santai aja, nggak usah. Tenang. Santai Lu duluan, aja. lu duluan. Silakan. Oke, saya duluan ya. Yuk, Bisa minta tolong diperbesar, Pak. Saya bisa open kamera nih. Bentar ya, saya kasih data ya. Oke, kita Musa ya, Musa. Kita ke Musa dulu. Nah, ini nih ayatnya. Keluaran 33 ayat ke-11. Dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Di sini jelas bahwa Tuhan berbicara dengan Musa saling berhadapan muka. Ingat ya. Tetapi kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes 1 ayat 18, bentar. Manual sama bentar ya. Nah, ini. Santai aja. Oke, Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Loh, tadi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kok di sini Yesus mengatakan tidak ada seorang yang pernah melihat Allah? Nah, tapi ayatnya di sini jelas yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Loh, yang ada di pangkuan Bapa ini siapa? Kalau kita buka dalam perjanjian lama, kitab Samuel, 1 Samuel 3 ayat 21, bunyinya begini teman-teman. Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan menampakkan diri, nih saya buka ayatnya ya. 1 Samuel 3 ayat 21. Bunyinya begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, Tuhan menampakkan diri lewat perantaraan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia. Berarti yang Musa berbicara dalam Keluaran 33 ayat 11 tadi siapa anak-anak? Tuhan Yesus Kristus. Oh, kita aja dari saya. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi ini adalah tema yang menjelaskan ya dan menerangkan kepada kita semua siapakah pembohong, pendusta, penyesat dan antikristus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Furqan, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Sesungguhnya orang-orang Kristen itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Kala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh batu Taurat, segala sesuatu pelajaran dan penjelasan. Maka kami berfirman,
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, yaitu Taurat. Shadaqallahul azim. Tadi saudara Mossad mencoba untuk melakukan tipuan dengan mengatakan Nabi Musa alaihissalam menyembah Yesus. Yesus itu ada nanti setelah ibunya Gedan. Dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhannya Nabi Musa. Lalu kemudian ketika dia mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Musa, itu bullshit. Bukan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam melalui perantaraan suara, melalui perantaraan malaikat. Bukan kemudian Tuhan sendiri yang datang. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Kita lihat, yang datang adalah suara Tuhan kepadanya, bukan Tuhan, tapi suara Tuhan. Akulah Allah nenek moyangmu, akulah Tuhan nenek moyangmu. Ini suara Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu. Jadi bukan Allah. Nabi Musa hanya mendengarkan suara. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7. Musa inilah yang menjadi pengantara. Jadi Musa itu perantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara para malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi yang disebut Tuhan berfirman kepadanya itu adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi Musa. Makanya ketika kemudian Nabi Musa minta di dalam Al-Quran, minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu, aku tahu engkau ada, aku yakin engkau ada, tapi izinkan aku ya Allah, aku penasaran, pengen melihat kamu itu seperti apa. Lalu Allah mengatakan apa? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Allah kemudian menyampaikan pesan itu kepada Musa melalui suara. Bukan Allah yang datang apalagi menjadi manusia. Di data Kisah Para Rasul 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan langsung yang datang, tetapi malaikat. Kenapa? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan suaranya langsung. Maka Tuhan melalui perantaraan para malaikat. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhannya Nabi Musa. Sekali lagi, Yesus itu hanya manusia biasa 100%. Dan 100% bukan Tuhan. Namanya juga manusia, sudah pasti bukan Tuhan. Terakhir, 30 detik terakhir. 30 detik terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, antikristus itu, setan itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Yesus itu datang sebagai manusia. Tuhan tidak mungkin datang sebagai manusia. Tidak mungkin. Tuhan tidak bisa serupa dengan makhluk. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak bisa berubah menjadi tidak Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Kok bisa? Dia manusia. Hanya orang yang miring yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sehingga ketika dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 18, di situ manusia, anak yang di pangkuannya lah yang mentafsirkan, bukan menyatakan. Itu salah terjemah. Dialah exegeseuma, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan Bapa itu. Bukan dia yang Bapa itu, bukan, tapi dia menjelaskan. Apa penjelasannya tentang Bapa menurut Yesus? Yohanes 7 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya dan kamu tidak bisa mendengarkan suaranya. Yesus bisa dilihat, bisa, bahkan dibunuh pun bisa. Berarti dia bukan Tuhan itu sendiri. Bullshit kalau dikatakan bahwa Musa alaihissalam menyembah anak Maria. Demikian. Terima kasih. Oke, minta tolong perbesar Pak Hos. Pak Hos, perbesar. Nah, jadi saya akan buktikan siapa yang berbohong. Tadi Pak Suma mengatakan bahwa itu malaikat. Kita baca ya, Keluaran 33 dari ayat ke-9.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di depan kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Malaikat ya Suma. Oh, ini malaikat ya Suma bacanya. Dengan Tuhan di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat, ingat ini pembicaraan Tuhan dan Musa disaksikan seluruh bangsa Israel. Banyak saksi. Nah, kalau Anda tidak mau terima, kita lihat apa yang Musa tulis dalam kitab Kejadian 32 ayat ke-30. Kejadian 32 ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat malaikat, bukan malaikat ya, Allah ya. Sorry ya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bagaimana mungkin kitab yang Musa tulis menyatakan bahwa Musa, Yakub, dan para nabi yang lain, Abraham dalam Kejadian 19 bertemu langsung dengan Tuhan, menyembah percaya kepada Allah SWT yang tidak pernah menampakkan diri atau menyatakan dirinya secara langsung. Lalu Suma ambil di Kisah Para Rasul. Kadang saya heran teman-teman, pas Suma mengutuk Paulus, mengatakan Paulus sesat, tetapi mau membantah pakai ayat dari Rasul Paulus, kan aneh gitu maksud saya. Nah, dan yang terakhir di situ menyatakannya sangat jelas, karena di 1 Samuel 3 ayat 21 menampakkan diri. Tadi saya sudah buka ayatnya ya, dalam 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaran firman-Nya. Lalu Pak Suma mengatakan bahwa oh itu malaikat, tidak ada narasi malaikat di situ Pak. Kita lihat dalam Kejadian 19 ketika zaman Abraham juga Tuhan berbicara langsung, bukan malaikat. Kejadian 19 ayatnya yang ke-24. Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh yang dari langit. Jadi ada Yahweh yang bersama-sama dengan Abraham. Itulah perantaraan firman. Yahweh di langit menyatakan diri melalui perantaraan sang firman yang dikatakan Musa, Yahweh juga. Otomatis Musa menyembah Yahweh. 1 Samuel 3:21, Mazmur 147 ayat 15. Ketika Tuhan memberi perintah ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Berlari itu kata kerja. Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku akan melakukan segala sesuatu yang kukehendaki dan kusuruhkan kepadanya. Jadi Tuhannya Musa menampakkan diri melalui perantaraan firman. Makanya dalam Kejadian 32 ini ayatnya jelas Pak. Kalau teman-teman mau bantah silakan bantah Nabi Musa sendiri ya. Kejadian 32 ayat 30 itu Yakub melihat Tuhan berhadapan muka loh. Saya baca ulangnya Kejadian 32. Jadi yang berbohong di sini siapa? Ayat 30. Yakub menamai tempat itu apa Bang Suma? Peniel, sebab katanya aku telah melihat Jibril. Oh bukannya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu yang terakhir Musa bilang, oh Yesus itu kan baru ada. Nah Musa kan Pak Suma tidak mengenal prainkarnasi Yesus. Kita buka ya perkataan Yesus juga dalam Yohanes 5. Terakhir ini Yohanes 5 ayat 46. Bunyinya begini. Bentar, ini Yohanes 6. Yohanes 5 ini ayat 46. Bunyinya begini teman-teman. Ini kata Yesus, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Loh, Musa telah menulis tentang Yesus. Apa yang Musa tulis tentang Yesus? Ya di Keluaran 33:11 tadi. Aku berbicara dengan Tuhan, saling berhadapan muka itu dengan Yesus. Tetapi nama Yesus belum ada, karena itu masih zaman prainkarnasi. Dia belum mengambil wujud manusia. Nah, yang terakhir. Keluaran ini kata Musa ya. Yang terakhir dalam kitab Keluaran 6 ya. Nah, ini Keluaran 6. Ini yang terakhir teman-teman, Keluaran 6. Makanya Musa belum tahu nama Yesus siapa, belum tahu nanti namanya jadi Yesus kedagingannya. Kalian baca ya. Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri. Ini menampakkan diri loh.
menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tadi Abraham di Kejadian 19, Yakub tadi di Kejadian 30, nanti Ishak saya lihat lagi. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Nama Yesus belum dinyatakan. Nah jelas, jadi memang Tuhannya Musa menampakkan diri, sedangkan Tuhannya Nabi Muhammad tidak pernah menampakkan diri. Jadi fix Musa tidak menyembah Allah SWT yang tidak pernah menampakkan diri. Sekian dari saya. Oke, baik. Giliran saya ya. Saudara mencoba untuk menarasikan Tuhannya Nabi Musa dengan cara seperti Tuhannya paganisme. Ya, itu yang saya lihat dari saudara. Seakan-akan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu manusia, seperti yang kamu inginkan bahwa Tuhan itu harus menjadi manusia. Itu ajaran pagan. Sekarang mari kita lihat. Saya juga open kamera ya, supaya kita bisa perlihatkan kepada antikristus ini bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan dalam bernarasi demi untuk ajaran paganisme. Kita lihat dari Keluaran 23. Apakah betul di situ Tuhan atau justru di situ adalah malaikat? Nah, kita belum masuk ke original teksnya ya, teman-teman. Kita ajari dulu pelan-pelan anak kecil ini. Ini Keluaran 23. Nomor 20. Ini kita lihat. Sesungguhnya aku mengutus seorang apa ini? Seorang ayam. Malaikat. Malaikat yang diutus. Jadi Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, itu bukan Tuhan, itu adalah wakil Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Nih satu ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Untuk apa? Untuk berbicara kepada Musa. Lalu malaikat itu dikatakan berfirmanlah Tuhan. Padahal yang berfirman di situ adalah malaikat, tetapi mengatasnamakan Tuhan karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Ini terbantahkan semua nih. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi tadi yang berhadap-hadapan itu apa? Tuhan, tapi hidup, gitu. Jadi saudara harus banyak belajar ya. Dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan di Ulangan 23, bilangan 12 nomor 6. Nih. Lalu Tuhan berfirman nih. Catat ya, teman-teman yang apologet pemula, catat. Jangan mau ditipu ya. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Nih, dalam penglihatan. Oke? Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuh. Ya, bukan berbicara dengan mewujudkan dirinya, tapi dia memberikan penglihatan kepada nabi tersebut agar yang ditemukan itu adalah Tuhan. Padahal menurut penglihatannya adalah malaikat. Nah, kita lihat nih kata Yesus nih. Ini Yesus. Tuhannya Musa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara Tuhan tidak pernah didengarkan. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini Yesus bohong enggak? Enggak. Jadi rupa yang datang kepada Musa itu adalah rupa malaikat mengatasnamakan Tuhan. Rupa Allah itu tidak bisa dilihat. Suara Allah nggak bisa didengar. Jadi suara yang datang kepada Nabi Musa adalah suara malaikat mengatasnamakan Allah. Kita pindah ke kisah para rasul tadi. Yang tadi dia pakai coba nipu-nipu. Ini kita lihat nih. Di sini Musa heran tentang penglihatan. Nih penglihatan. Oke? Karena Tuhan menyatakan diri melalui penglihatan. Dan ketika ia pergi di situ, ia melihat dekat
datanglah suara Tuhan ini. Suara Tuhan. Tadi dikatakan tidak ada yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Oke? Tuhan menyatakan diri melalui malaikat. Tuhan mengutus malaikat. Akulah Allah. Nih, akulah Allah. Ini siapa yang menyampaikan? Apakah Allah? Bukan. Tapi malaikat. Tapi malaikat itu mengaku Allah. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Akulah Allah katanya. Coba kita lihat ini nih. Ya, oke, kita lihat di data 35. Ya. 35, bagaimana kemudian 36, lalu kemudian 38, lalu kemudian 39. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam, jelas dikatakan di 38-nya, nih lihat. Musa inilah, sorry ya, saya tidak terbiasa buka kamera soalnya. Masalahnya data-data ini sudah ada di otak. Jadinya kita kembali ke manual. Musa inilah, saya tidak terbiasa, inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Nih, jadi yang tadi mengatakan Allah berfirman itu malaikat. Itu malaikat. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 10 bahwasanya bahwasanya di Yohanes 10, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nih saya kasih ya terakhir ya ini. Data nomor 5. Kamu telah melihat, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Siapa yang menyampaikan hukum Taurat? Siapa? Siapa bisa baca? Bisa? Teman-teman bisa baca? Tulis di bawah netizen. Dia telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat ya. Malaikat. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Yesus itu manusia, bukan Tuhannya Nabi Musa. Anda belajar di mana? Nih coba lihat. Paulus yang Anda jadikan sebagai junjungan, ini ajarannya. Tak kasih lihat supaya Anda belajar. Ini gimana ceritanya? Haruskah aku buka kamera? 1 Timotius 6 nomor 16. Ini data-data sudah ada di telapak kaki semua, tapi enggak apa-apa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Subhanahu wa ta'ala. Bukan Yesus. Yesus takluk dia mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Tidak. Malaikat terhampiri? Terhampiri. Berarti bukan malaikat, bukan Tuhan dia. Yang datang kepada Musa terhampiri enggak? Terhampiri. Berarti yang tidak terhampiri siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Malaikat atau makhluk atau apa yang datang kepada Nabi Musa dilihat tidak oleh orang? Dilihat. Apakah dia Tuhan? Bukan. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Apakah Musa melihat yang datang kepadanya? Melihat. Berarti dia bukan. Bukan yang esensi hakikat Tuhan. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apakah kuasa Yesus kekal? Tidak. Oke, terakhir. Ini terakhir. Ini terakhir saya buka kamera ya. Pusing saya pakai ini. Nah, nih. Lagi-lagi nih, Paulus. Kenapa saya menggunakan data Paulus? Paulus itu Paulus itu ahli kitab. Oke? Dia yang tahu tentang tauhid itu. Dia yang tahu, dia ngerti, dia ahli kitab. Tapi dia juga yang menipu. Ini lihat. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Raja segala zaman. Siapa ini? Allah yang kekal. Siapa yang kekal ini? Allah yang kekal ini siapa? Siapa yang kekal? Ini Allah, bukan Yesus yang kekal. Yang tak nampak. Ini siapa yang tak nampak ini? Yang datang kepada Nabi Musa nampak atau tidak? Nampak. Apakah dia Tuhan itu? Bukan. Yang esa nih. Oke ya, selesai ya. Jadi kalau belajar itu diperdalam, jangan cuma pakai tumit. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam kitab saudara itu bukan Tuhan dalam arti kata yang sebenarnya, tetapi Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui perantaraan malaikat. Data sudah saya sajikan, perjanjian lama sudah kuberikan, perjanjian baru sudah kusajikan. Musa pengakuannya sudah kuberikan, Keluaran 23 nomor 3 Keluaran 33 nomor 20, dan juga pengakuan Yesus Yohanes 7 nomor 39 ya. 39. Nah, bahwa tidak ada Tuhan yang, tidak ada manusia yang
bisa, Yohanes 5 nomor 37, sorry. Tidak ada manusia yang pernah bisa melihat Tuhan. Sekarang Anda buktikan kalau Nabi Musa itu menyembah anak Maria. Ingat, yang datang kepada Nabi Musa hanya malaikat. Demikian. Oke, terima kasih pemaparan yang sangat baik. Pak, bisa diperbesar layar saya? Jadi di sini saya akan buktikan bahwa memang yang dibacakan semua tidak salah. Ada kalanya Tuhan mengutus malaikat, ada kalanya Tuhan datang sendiri. Ayatnya di mana? Kita lihat Tuhan datang bersama-sama dengan malaikat dalam Kejadian 18 dari ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Jadi Tuhan menampakkan diri di sini ada 3 orang. Apakah 3 itu adalah malaikat seperti yang dikatakan Bang Suma? Kita baca ayat selanjutnya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom, berarti ada 3 orang nih Bang Suma. 2-nya malaikat. 3 kurang 2 sama dengan berapa anak-anak? 1. Berarti yang 1 di situ adalah siapa? Tidak mungkin malaikat. Karena di ayat 18 jelas. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Nah, kedua malaikat ini kalau kita baca teman-teman, kedua malaikat ini diutus ke Sodom dan Gomora untuk Lot, sedangkan Tuhan bersama-sama dengan Abraham. Itu Tuhan, bukan malaikat. Jadi tadi 1 Samuel 3, pelan-pelan Pak. Bentar ya, 1 Samuel 3 ayat 21, saya bolak-balik lagi nih. Padahal sudah saya jelaskan, dalam 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Tuhan menampakkan diri kepada Samuel melalui apa? Perantaraan firman-Nya. Jadi Tuhan menampakkan diri bukan hanya dengan perantaraan malaikat, perantaraan firman-Nya. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14, gimana jika kau melihat aku, kau telah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 19 tadi, Abraham melihat Tuhan. Itu Tuhan siapa? Ya perantaraan sang firman tadi yang nanti berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Apakah benar? Kita lihat ayatnya dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, tadi saya ini sebenarnya nggak mau ambil ayat-ayat Paulus, cuma karena Bang Suma sudah ambil ayat Paulus, ya udah saya pakai ayat Paulus lagi ya. Dalam Filipi 2 teman-teman dibacakan Yesus ini ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah apa teman-teman? Yang walaupun dalam, ini nih ayatnya nih, yang walaupun dalam rupa malaikat ya, A-L-L-A-H disambung malaikat. Oh malaikat, oke jelas ya. Dan yang terakhir, yang ini dua yang terakhir, Suma dari tadi tidak membuktikan bahwa yang Musa simbah itu Allah SWT. Makanya saya buktikan aja ya. Di dalam Kejadian 7, mana nih Kejadian Keluaran, sorry teman-teman. Mau saksi juga hafal kita buat luar kepala sih. Keluaran 7 ayatnya dari ke-8. Dan Tuhan berfirman kepada Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun. Ini Musa dan Harunnya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi Musa harus mengatakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Kitab yang Musa tulis ketika berhadapan dengan Firaun itu yang dilempar adalah tongkatnya Harun. Harun melempar tongkatnya Harun jadi ular. Tetapi dalam kitabnya Nabi Muhammad, ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, yang melempar tongkat adalah Musa. Loh kok bisa gitu? Berarti Musa yang dari tadi dijelaskan Pak Zuma itu bukan Musa orang Israel ini. Dan tongkat Harun itu ditaruh dalam tabut perjanjian dan bertunas sampai sekarang. Nah, tadi yang pertama Tuhannya Musa menampakkan diri, kadang melalui perantara malaikat, kadang dia sendiri. Sudah saya kasih ayat. Kedua, ceritanya juga berbeda. Jadi memang jelas bahwa yang di dalam Alkitab ini Musa
Musa yang orang Israel itu, yang orang Yahudi itu menyembah hakikat sang firman. Makanya dalam Keluaran 6 ayat 2 tadi kan sudah dibacakan. Aku telah menampakkan diri, ini menampakkan diri loh. Aku ini Tuhan, akulah Tuhan, bukan malaikat. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai malaikat ya, sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Makanya Musa belum tahu nanti firman itu berinkarnasi nama Yesus. Gitu loh Bang Suma. Jadi ini bukan kitab Paulus ya teman-teman, ini kitab Musa ya, Keluaran, Kejadian. Dari tadi tuh saya ambil kitab Musa, kitab Perjanjian Lama, dan jelas bahwa Panjangan. Malak Yahweh juga yang terakhir ya, kali Bang Suma panjang pelan-pelan Bang. Malak yang terakhir, Malak Yahweh juga itu orang Israel. Kalau kita buka, nanti kita buka ya, kita buka aja literatur orang Yahudi, itu juga kadang inkarnasi sang firman itu, teofani sang firman itu juga berupa Malak Yahweh, malaikat. Jadi dikatakan malaikat nggak salah, yang artinya Tuhan berteofani. Jadi memang Bapak itu tidak bisa dilihat, tidak ada yang menyangkal, tetapi Bapak berteofani sehingga dilihat. Berteofani menjadi apa? Ya di Musa tadi menjadi tiang awan, menjadi semakin terbakar. Dengan Yakub menjadi bala tentara dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya sangat jelas ya, Tuhan Musa. Loh, tadi Bang Suma panjang, aku nggak potong loh. Oke lah, lanjut aja Bang Suma, silakan. Oke, saya harus buka kamera ngajarin anak kecil ini lagi. Gak apa-apa ya teman-teman, keluar dari kebiasaan. Ya, ini saya perlihatkan. Yesaya 5, nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha suci. Nih, kan kemarin ada yang bawa Nah Kudus kan, kalau nggak salah kemarin itu roh murni ya. Ini, dan Allah yang maha suci, maha kudus, dan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Apa itu kalau diarabkan? Subhanahu wa ta'ala. Apakah Yesus ini? Atau ini adalah Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Tuhannya umat Islam, maha tinggi, ta'ala. Ada Yesus disebut ta'ala? Tidak. Ada ya? Nah, situ satu. Yesaya 57. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, nih, ta'ala. Lagi-lagi Allah. Tuh, Tuhannya Nabi Musa Allah. Dan yang maha mulia, nih, yang bersemayam untuk selamanya. Tuh, bersemayam untuk selamanya. Dia tidak pernah datang menjadi kucluk, menjadi manusia. Mati dibunuh manusia ini, bersemayam selamanya nih. Nih, di atas arsy dia bersemayam. Oke? Dan yang maha suci, tuh, maha kudus. Siapa tuh? Tuhannya umat Islam atau Tuhannya Kristen ini? Kena kau, Dek. Nah, ini nih, bersemayam di tempat tinggi, bukan di kandang binatang. Bukan di dalam ayunan, bukan di dalam pelukan ibu sambil netek. Paham ya? Oke, lanjut kita. Yesus tidak maha suci, dia maha kotor dia. Gak cocok menjadi Tuhannya Nabi Musa. Ini lihat nih penekanannya. Yesaya 43:10. Kamu inilah saksi-saksiku. Sampai Tuhan mengangkat saksi loh. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya. Kamu tahu dan kamu percaya, agar supaya kamu tahu dan kau percaya. Orang kafir tidak mau, Pak, tidak mau tahu, tidak mau percaya. Tapi orang beriman tahu dan percaya kepada aku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Nih, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Yesus itu apa? Apa itu Yesus? Apa itu Yesus yang dibentuk itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ini Anda jangan menipu diri Anda sendiri. Enggak ada orang yang bisa kau tipu di sini, enggak ada. Kita lihat lagi Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia. Tuhannya umat Islam manusia kagak? Bukan. Tuhannya Kristen manusia kagak? Manusia kagak? Manusia kagak Tuhannya umat Kristen.
Hah? Bukan kodok loh ya, bukan ayam, tapi manusia. Nih, Allah bukan manusia. Berarti Tuhan umat Islam dong. Sehingga ia berdusta. Ini Yesus tukang dusta. Kalau Anda minta bukti kebohongan Yesus, akan saya sajikan. Pendusta dia. Bukan anak manusia. Nah, nih. Yesus anak manusia atau anak ayam? Tuhan Manusia dong. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Jangan bilang dia anak ayam ya, fitnah itu, apalagi anak Tuhan. Dia anak manusia. Oke? Kamu ajarin saya open kamera. Nah, terputar mata kau sekarang. Nah, kita lihat ini. Kejadian 18 nomor 2. Nih, tak ajarin sekalian. Apa ini? Anazim. Apa anazim ini? Tuhan, gitu. Ini anazim ini apa Tuhan? Hah? Ini anazim ini. Alef, Nun, Sin, Yod, Mim. Ini anazim. Ini Tuhan ini artinya. Bukan Tuhan. Tuhan ini apa? Ini Tuhan ini nih. Ini Tuhan. Laki-laki Tuhan. Yang datang kepada Abraham itu malaikat, kawan. Manusia, nih. Anasim, Selosa, 3. Apalagi? Wahinna, Wahinne. Nih. Coba. Tuh. Apa ini? Dan dilihatlah oleh Abraham 3 laki-laki. Mana Tuhannya? Mana Tuhannya? Yang 2 ke Sodom Gomora, yang satunya Tuhan. Teopani guru, Teopani katanya. Teopani. Ya gitu ya. Jadi kalau kamu ingin mencari kemudian ya. Jadi kalau saudara ingin mencari kebenaran, apalagi mengatakan bahwa Tuhannya, ini kenapa ini Om? Kenapa saya ini? Kok begini? Oke ya. Sudah ya Bung ya. Jadi kamu tidak akan pernah bisa membantah data-data yang saya berikan, kecuali alasan terakhir teopani, geopani, seopani, fafafafafani, terpak-pakpani. Hanya itu yang bisa kau katakan. Oke? Hanya itu yang bisa kau katakan. Tidak ada lain, tidak ada daya dan inkarnasi kekuatan. juga banyak. Karena kamu cuma apa? Antikristus. Silakan. Silakan Pak Musad berteopani lagi, berinkarnasi lagi. Silakan. Tolong perbesar layar saya. Perbesarkan dia mau berteopani lagi. Silakan host. Jadi tadi memang cuma tidak bisa. Sabar dulu Musad, katanya mau diperbesar. Santai dulu. Panggil hostnya dulu. Host, diperbesar dulu host. Musadnya mau berteopani lagi. Antikristus mau menjelaskan tentang Tuhannya Musa adalah Yesus. Pemaksaan ini. Orang udah meninggal dipitnah lagi masalah Tuhannya, Masya Allah. Allahu Akbar. Mana nih? Sali digedein dulu deh Pak Musadnya itu loh. Dia ke bawah ambil air minum kayaknya. Lagi hatuha Bang Zuma ya? Hatuha ya? Iya. Oh iya. Ripa jangan kemana-mana. Kita luruskan nanti nih Rudi Yohanes ini. Si penipu ini nanti dibesarin antikristus. Oh sudah. Ya sudah saya lanjut ya. Saya pertama dari bilangan dulu. Nah ini nih saya bongkar kesesatannya Pak Suma. Bilangan 23 kita lihat teman-teman. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Jangan mata perhatikan di papan tulis Pak. Jangan Allah bukan manusia. Baca dulu. Ya, bilangan 23 ini kan. Apa tuh? Apa tuh situ? Allah bukanlah 23 ayat 19. Iya, masih mencari. Mana? Coba baca. Baca dong. Coba baca. Allah adalah manusia. Musad, suara lu nggak ada Musad. Allah adalah manusia, gitu. Musad, suara lu nggak ada. Suara lu nggak ada Musad. Pemirsa, perang di Palestina bukanlah perseteruan. Kenapa perang Palestina?
Mosad, suara lu nggak ada. Yang penting udah dikasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada belum? Suara Nah, lu udah nggak ada kan? Ya, sekarang udah ada. Diam dulu ya teman-teman ya, diam dulu ya. Ya, kita baca dari ayat 17. Berkatalah Balak. Jadi ini adalah perkataan siapa? Balak. Oke ya. Dia berkata Allah bukanlah manusia tidak titik sehingga ia berdusta, yang artinya Allah itu bukan seperti manusia yang suka berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Allah itu bukan seperti Zuma lalu bikin segala sesuatu kesalahan lalu menyesal. Nah, di situ dijelaskan. Kita lihat. Tadi Musa ambil saya ikut dia saya. Apapun ayat yang Zuma ambil saya ikuti dia. Tadi di situ, Dalam Yesaya tunggu. Tadi di sana Allah adalah manusia atau Allah adalah bukan manusia? Kenapa waktuku udah mulai kejang-kejang? Diulang dulu. Saya tidak mendengarkan baik tadi. Kenapa waktuku mulai kejang-kejang? Keluaran 23 tadi coba diulang. Sedikit aja. Itu aja 23 nomor 19 coba. Aduh, Allah bukanlah manusia sehingga Oke, apa? tepuk tangan dulu. Sehingga dia berbohong. Ya, berbohong. Ya. Ya, lanjut. Dalam Kejadian 3 ketika ini semua mulai kejang-kejang ini. Diam loh. Lanjut. Iya, diam. Cup mata perhatikan di papan tulis. Ya, jadi tadi Allah bukan manusia Kejadian 3 ya. ayat 15. Kecil suaramu, Nak. Tes. Udah belum? Oke ya, saya baca ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara kamu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi juru selamat itu, orang yang meremukkan kepala ular itu harus adalah siapa teman-teman? Keturunan Hawa. Ingat ya, juru selamat harus keturunan Hawa. Sekarang saya ke kitab yang Zuma ambil, kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di sini Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat selain Dia itu sendiri. Tetapi di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa gimana juru selamat itu harus dari keturunan Hawa. Loh, bagaimana Tuhan yang mau menjadi juru selamat harus dari keturunan Hawa? Gimana caranya? Kita lihat dalam Yesaya 1. Ini kita pertama nih Yesaya nih. Yesaya 1. Yesaya 1 ayat ketiga. Lihat ya, teman-teman perhatikan ya. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal pemiliknya. Suaranya Mozart. Kenapa dipotong? Suaranya kecil. Oke, sorry. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Makanya Tuhan yang mau jadi juru selamat datang dalam rupa keturunan Hawa melalui tanda palungan. Suma dan kawan-kawan tidak mengenal. Itu adalah nubuatan. Jadi ini adalah nubuatan bahwa Tuhan datang sebagai manusia untuk menjadi juru selamat. Nah, dengan tanda apa di sini? Palungan. Palungan tuh mana tuh? Itu tuh. Palungan. Nah, jadi itu adalah nubuatan. Lalu kita kembali ke Kejadian 18 tadi. Semua mau bohong sampai mana di situ Tuhan menampakkan diri. Kok udah tulis Tuhan menampakkan diri, semua mau ejaan Indonesia yang baik dan benar. Kemudian Tuhan menampakkan diri, kita baca lanjutnya. Suaramu hilang lagi. Malaikat udah ke sono. Oh, udah ada belum? Udah ada belum? Udah. Tes. Manjat pohon kelapa dulu, signalmu merah. Naikkan dokter akal. Saya sudah ada belum? Merah signal lu Mozart, nggak kuat open cam.
Iya, baterai. Iya, memang sinyal di sini susah, Bang. Oke, Dulu, pindah dulu, pindah negara dulu. Pindah negara dulu. Udah ada kan? Udah kedengar kan? Udah. Oke ya. Jadi saya simpulkan dulu bentar ya, tadi putus-putus. Tadi di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan juru selamat harus dari keturunan Hawa. Dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan Tuhan yang akan menjadi juru selamat itu sendiri. Nah, berarti Tuhan menjadi juru selamat dengan apa? Dengan cara apa? Ya, dia mengutus firman-Nya, mengambil rupa manusia dari keturunan Hawa. Gitu, jadi simpel. Ini kan sudah masuk sebenarnya ke Tritunggal. Jadi simpel. Jadi memang tuh Suma tidak ada. Dari tadi kamu bilang, ya kan bukan Bapa yang menampakkan diri, Sang Firman yang menjadi manusia. Sejak kapan kita mengatakan Bapa yang menjadi manusia? Contoh, saya kasih contoh teman-teman. Yang menyinari bumi apa sih? Matahari atau cahaya matahari? Pasti teman-teman bingung. Loh iya ya, yang menerangi bumi kan matahari, tetapi yang sampai kan cahaya matahari. Jadi jawabannya jelas bahwa yang menerangi bumi adalah matahari melalui perantaran cahayanya. Seperti itu juga tadi kan yang saya jelaskan tentang kekristenan. Tuhan menampakkan diri melalui perantaran firman-Nya. Makanya teman-teman buang dulu firman itu hanya sebatas kata-kata loh, bukan teopani ya, bukan teopani. Firman yang berteofani kan sudah dikatakan 1 Samuel 3 ayat 21 bunyi ayatnya begini. Selanjutnya Tuhan menampakkan diri melalui perantaran firman-Nya. Jadi yang bertemu dengan Musa yang berteofani itu kan firman. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 9. Yesus mengatakan dalam Yohanes 9. Udah selesai. Yesus mengatakan pelan dulu gimana sih kok selesai? Yesus mengatakan jelas dalam Yohanes 1 ayat 18 gitu kan, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa yang menyatakannya, yaitu perantaran firman, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi tadi Bang Suma tidak menjawab saya. Yang Kejadian 7 saya ambil bahwa yang melempar tongkat itu adalah Harun. Sedangkan di dalam Al-Quran Bapa yang melempar tongkat itu adalah Musa. Kalau memang Bapa memaksakan bahwa Tuhan yang Musa sembah adalah Allah SWT, berarti konsekuensinya ketika Allah SWT menurunkan firman ke Muhammad, berarti dia lupa sejarah. Gitu loh. Jadi disinggung juga yang itu. Jangan fokus ke Alkitab juga, kan dua arah. Kan saya sudah kasih bukti-bukti bahwa Tuhan dalam Alkitab menampakkan diri. Bang Suma tidak menyinggung sedikit Al-Quran. Gitu loh menurut saya. Silakan Bang. Ya. Oke. Buka kamera lagi kita. Gak apa-apa ya. Para dewan guru-guru saya di sini. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama yang perlu saudara pahami ini, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa nih. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan, engkau besar, Allahu Akbar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Sesuai tidak dengan Tuhannya umat Islam ini? Sesuai. Sesuai tidak dengan Tuhannya Kristen ini, Yesus? Nih, tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Nih. Ini Al-Quran menerangkan nih. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Tadi tidak ada yang serupa seperti engkau atau sama seperti engkau. Tuhannya Nabi Musa, nih, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Kristen sama seperti aku, punya nono. Oke, yang kita bahas ini Tuhannya Nabi Musa Yesus tidak ada dari tadi, ini sudah hampir sejam ini kita. Tidak ada. Terus kemudian jelas dalam Al-Quran nih, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yesus diperanakkan, Bung, dan dia itu manusia. Kemudian tadi dikatakan di dalam Keluaran, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Nih Yesus, kebohongan Yesus nih. Allah bukan manusia, Yesus manusia. Dia pembohong, pendusta. Saya bacakan ya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Bullshit.
laknatullah, pembohong. Ya, sampai sekarang dia tidak pernah datang-datang, murid-muridnya sudah habis. Penipu, pembohong, dasar. Yohanes 10 nomor 8. Nih, lihat kebohongan Yesus. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nabi Musa pencuri? Daud pencuri? Salomo pencuri? Maria ibunya pencuri? Yusuf bapaknya pencuri juga. Dasar penipu, pembohong, penipu, pendusta. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Adam pencuri gitu. Ini penipu, pendusta ini. Lalu kemudian ini lagi nih, kebohongan dia nih. Matius 16:28. Ketahuilah, dari antara kalian di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Yesus datang sebagai raja singa. Ketahuilah, dari antara kalian di sini, ini murid-muridnya yang hidup sesama dengannya, tidak akan mati sebelum melihat Yesus datang sebagai raja. Raja di mana? Raja di mana dia? Di mana dia pernah jadi raja? Dia belum, kalaupun dia mau jadi raja, dia belum datang. Nah, mana murid-muridnya? Apa masih hidup sampai sekarang? Kamu belum mati, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat aku datang sebagai raja. Penipu, pembohong, pendusta, laknat. Ini kitabku ini. Nih, jadi jelas Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Yesus manusia sehingga dia pembohong. Dah, selesai. Paham ya? Tuhannya Nabi Musa maha suci, maha tinggi. Allah maha besar. Dia bukan manusia sehingga dia pendusta. Yesus penuh dengan kebohongan. Ini belum saya ungkap semua ini, kebohongan Yesus ini berdasarkan Bibelmu. Silakan. Tanya jawab aja. Iya. Apa data-datamu sudah terbantah semua. Mau kau tampilkan semua kitabnya Yahudi pun percuma, itu kitabnya orang. Kitabnya Yahudi kamu tampilkan. Kitabnya Yahudi kau tampilkan tidak akan bisa menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Dia tetap aja manusia. Cukup ya, gini Mosad dengarkan dulu. Mosad, tadi kamu ya, Mosad tadi kamu yang pertama. Kan Bang Juma mengakhiri. Ya udah ini terakhir ya. Tanya jawab. Di sini Bang Juma terakhir. Gak Baru usah tanya jawab. tampilan data kayak gitu, pakai kepala lah. Ya. Pakai kepala kita. Ya. Ya udah. Sekarang Terakhir. kamu buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Ya, tanya jawab sekarang Mosad. Iya. Buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Tanya jawab sekarang. Bang Juma Karena yang bertanya. Tuhannya Nabi Musa, ingat, Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Sekarang kau buktikan Tuhanmu Yesus anak Maria itu bukan manusia. Silakan. Ya, itu pertanyaannya itu. Enggak usah pakai data, jawab aja. Mana dia? Inna lillahi wa Kaburkan. inna ilaihi raji'un. Ternyata kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus bagaimana data yang tadi itu? Kamu tidak akan mati, di antara kamu tidak akan mati sebelum aku menjadi raja. Tapi semua sudah metong, bagaimana? Pembohong. Kan dikatakan tadi, Keluaran 23:19. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Ya kan? Yesus ada manusia. Iya, sorry. Bilangan. Kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan Kemudian buktinya. Dia ternyata manusia dan dia juga pembohong. Ya, silakan Anda jawab. Buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Oke, Kejadian 9 dulu ya yang tadi saya. Enggak, Mbak. Ini sudah waktunya tanya jawab. Iya, tanya jawab dari tadi pertanyaan saya tentang Kejadian 7 yang Udah iya, sekarang waktunya tanya jawab. Udah mulai keroyok. Kejadian 9 yang tadi cuma katakan bahwa itu adalah Yesus berbohong. Loh, jangan Anda framing, Anda mengatakan Yesus berbohong. Di situ kita baca dari ayat 7, ayat 6. Ketahuilah dari antara kalian di Dari sini ayat ada yang 6. tidak akan Loh, mati waktu saya cuma sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja. Tadi tertib kok sekarang nggak tertib. Udah habis Dari waktumu. 9, Ini tanya jawab. Sekarang Ya tanya sudah, jawab. diam dulu. Oke, pertanyaan saya dengarkan.
buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Sebab Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Silakan. Itu pernyataan Bileam dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan bukan manusia sehingga dia berbohong, bukan manusia doang sehingga dia berbohong. Artinya Tuhan tidak seperti manusia yang suka berbohong. Kalau dia sudah mengatakan dalam Yesaya, dengar. Artinya kamu mengatakan Tuhannya Nabi dengar, sabar, kita tanya jawab santai. Artinya kamu ingin mengajarkan dengar. Artinya kamu ingin mengajarkan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu manusia gitu. Saya jawab diam ya. Iya, silakan. Teman-teman yang bisa, yang tahu bahasa Indonesia SPOK kan sudah mengerti ayat itu. Iya, dengarkan. Artinya kamu ingin mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu manusia gitu. Penakut. Artinya kamu ingin mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah manusia gitu. Yang jadi manusia kan firman-Nya loh. Itu ayat Alkitab, makanya kau diam dulu, mau saya jelaskan. Kau takut. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah firman. Tertulis di mana? Silakan. Yesaya 45 ayat 23. Oke. Dibacakan. Yesaya 45 ayat 23. Aku telah berjanji dan janjiku tak akan batal. Demi aku sendiri aku bersumpah, setiap orang akan berlutut di depanku dalam. Enggak ada di sini firmannya, firman Tuhannya Nabi Musa enggak ada. Mau baca terjemahan apa tuh, Bang? Apa? Yesaya 45:23 kan? Ya, kau baca terjemahan apa itu? Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat kebenaran ditarik. itu bentar pelan-pelan stop. Kebenaran itu suatu apa? Enggak, yang saya tanya. Dulu kebenaran itu pertanyaan suatu apa? saya, tunjukkan dalilnya. Kebenaran itu suatu firman. Dengar. Sekarang kenapa udah takut saya? Yang saya tanya, tunjukkan dalilnya Tuhannya Nabi Musa. Dengar, Tuhannya Nabi Musa. Dengar. Tunjukkan data di dalam kitabnya Nabi Musa bahwa Tuhan yang disembah Nabi Musa itu adalah firman. Silakan. Yang jelas Tuhan yang disembah Musa itu bukan Allah SWT, karena Allah SWT tidak pernah menampakkan diri. Ya bukan itu yang ditanya, Musad. Musad bukan itu yang ditanya. Nangis dia. Dalam Keluaran 33 ayat nyambung nih, buang-buang waktu. Buang-buang waktu nggak nyambung. Udah panik ya. Udah bahasa Indonesia tuh nggak nyambung. Buktikan. Udah enggak. Makanya kau diam dulu. Kau main kroyok. Kau sekarang main kroyok. Nggak ada, Bung. Tidak ada yang timer aja 2 menit. Di mute dulu ini. Timer 2 menit. Di mute. Gini, dengarkan Mosad, dengarkan. Tidak ada orang di sini di Komal ini 4.000 orang yang mau kamu tipu, Dek. Nggak ada. Di gereja iya. Di sini nggak ada. Yang saya tanya, tunjukkan dalilnya. Nabi Musa menyembah firman. Nabi Musa menyembah manusia kan tidak. Kamu sudah KO di situ. Nah, kau katakan Yesus itu firman. Sekarang buktikan Nabi Musa menyembah firman. Silakan. Buka. Ya. Diam ya. Nabi Musa, bukti Nabi Musa menyembah firman. Tuhan yang Nabi Musa sembah dalam kitab Keluaran 33 ayat 11 menampakkan diri. Menampakkan diri bagaimana? Kalau 1 Samuel 3 ayat 21 mengatakan menampakkan diri melalui perantaraan firman. Makanya Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada Musa, tentu juga kau percaya kepadaku, karena Musa menulis semua tentang aku. Jadi yang Musa lihat teofani itu teofaninya sang firman. Kalau kita buka literatur Yahudi juga, kau mau buka Sefaria dan sebagainya dalam Keluaran 33 11 itu, di situ kan disebut Malak Yahweh atau Dafar Elohim. Dan Dafar Elohim itu loh, kenapa dipotong pelan-pelan, Pak? Kan Bang Nggak ada ya, belum ada data ya. Nggak ada data ya. Itu datanya Keluaran 33 ayat 11 dan 1 Samuel 3:21 itu data tuh, bukan Bang Suma? Coba kamu bacakan, saya ingin tahu. Keluaran 30 ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Keluaran 33 ayat 11. Selanjutnya Tuhan Yahweh berbicara langsung dengan Musa secara berhadapan muka seperti seorang besti bicara kepada temannya dengan bestinya. Nah, jadi itu bicara akrab kan? Mana di situ dia menyembah firman? Mana? 1 Samuel 3 ayat 21
pelan-pelan Bang. 1 Iya. Samuel 3 ayat 21, Yahweh menampakkan diri melalui perantaran firman-Nya. Jadi Ya. ketika Musa ketemu itu kan mereka semua menyembah dari Kejadian 33 baca dari ayat 9. Semua turut menyembah, bukan hanya Musa, semua orang Israel menyembah perantaran firman itu yang berteofani. Paham gak semua? Saya bantah dulu, saya bantah. Gantian kita, gantian. Anda mencoba menipu dengan menggunakan Keluaran 33 nomor 1. Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Ini yang berbicara ini bukan Tuhan langsung, tapi malaikat. Itu satu. Oke ya. Kemudian di Samuel 3, 1 Samuel 3 nomor 21. Dan Tuhan melanjutkan menampakkan diri. Dia menyatakan diri. Oke, tadi apa yang saya katakan kepada saudara di kitab Bilangan 12 nomor 6 itu? Waduh, Bang Juma jangan main report dong gitu loh. Jangan report Payah boy dong. guys. Ya. Mosad sambil nunggu Bang Juma ya. Mosad, Report. eh, Ya, ya. waktu ada 3 orang itu menemui Abraham. Di antara ketiga itu yang mana yang Yesus? Yang berbicara dengan Abraham, makanya Yesus berkata bahwa bentar saya jawab ini kan pakai ayat. Iya, Bapak udah yang bilang berbicara. Abraham Saya nggak minta bahagia ya, dengerin dulu sambil nunggu Bang Juma. Ya, berarti ada salah satunya adalah Yesus gitu. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa kali Yesus naik turun? Kenapa? Udah berapa kali Yesus naik turun ke bumi? Jawabannya di Amsal 30 ayat 4. Coba dibaca. Enggak, saya tanya berapa kali? Iya, 1 kali, jawabannya 2 di situ. Amsal Berapa 30 kali? ayat 4. Berapa kali? Amsal 30 ayat 4. Tinggal dibaca. Iya, berapa kali? Dibaca. Jadi Bang Andi sedikit. Ya, Satu lanjut. data Keluaran yang Anda bawa tadi itu tidak terbukti. Musa menyembah firman. Kedua, 1 Samuel 3:21. Tuhan menyatakan diri kepada Silo, kepada Samuel dengan perantaraan firman, dengan perantaraan dabar, perkataan. Tidak ada yang menyembah firman di sini, nggak ada. Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham dan seterusnya. Tapi mereka tidak menyembah firman. Jadi tadi manusia gugur, sekarang firman. Ada lagi? 2 sudah gugur. Ada lagi? Ada lagi Anda jadikan alat untuk mengatakan Musa menyembah Yesus? Ada lagi? Ingat, 2 sudah gugur. Jadi teman-teman, Manusia dan firman sudah gugur. Ada lagi? Yang ketiga ada lagi? Ada lagi yang bisa Anda pakai untuk menipu bahwa Musa menyembah Yesus? Ada lagi? Silakan. Mau dijawab nggak? Mau Ya, dijawab nggak? silakan. pelan-pelan, ya? Ingat gugur yang Jadi 2 tadi ya. kan semua berbohong, semua tidak bacanya lengkap. Kemudian Tuhan Oke. menampakkan Dan diri di Tuhan situ. selanjutnya menampakkan diri. Menampakkan diri di artinya Silo. apa? Sebab dia Menampakkan menyatakan artinya apa? diri. Menyatakan diri. Menampakkan. Sekarang saya tanya, menampakkan diri itu maksudnya apa? Hei, Loh, menampakkan diri maksudnya apa? Ya, kalau saya jawab yang kau potong, katanya kamu hebat. kok saya jawab Menampakkan potong. diri yang kamu pahami, Tuhan Anak menampakkan SD diri itu juga seperti apa? tahu menampakkan diri itu memperlihatkan diri. Anak SD juga tahu semua. Silo mati Cuma nggak? menampakkan Silo nama kota. Dengar, Tuhan oke, Samuel mati nggak? Silo melalui Samuel mati nggak? firman. Melalui perantaraan firman. Kok Samuel Iya. mati? Kan tadi kamu mengatakan Tuhan, dengar. Kamu mengatakan menampakkan diri itu memperlihatkan diri, betul? Melalui perantaraan firman. Melalui perantaraan firman. Berarti Tuhan tidak memperlihatkan wujudnya. Kucluk. Suma. Saya ulang lagi. Menampakkan diri di situ maksudnya memperlihatkan wujudnya atau kayak mana? Memperlihatkan wujudnya lewat perantaraan firman. Kan jangan potong. Saya tanya lagi samamu, dia memperlihatkan wujudnya atau menyatakan dirinya ada melalui perkataan? Jawab. Makanya firman di Kristen kayak Al-Quran sebatas kata-kata. Firman di Kristen itu bukan dengarkan. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan, dengar. Ketika Tuhan menampakkan, saudara, tenang dulu. Cara Anda menipu
tidak akan bisa lolos di saya. Oke? Ketika Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, Silo hancur atau tidak? Jawab. Host, perbesar layar saya, host. Cuma Nggak usah. Sekarang ketika Tuhan menampakkan diri di Silo, Silo hancur atau tidak? Jawab. Kan Tuhan nggak bisa menampung dunia ini, hancur kalau dia turun. Tuhan, dunia tidak bisa menampung Tuhan. Jadi Tuhan menampakkan diri sebab Tuhan menyatakan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman. Pertanyaan saya, bisa tidak Samuel melihat Tuhan? Bisa, ini berdasarkan layar saya. Bisa. Berdasarkan layar Lalu saya. bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Keluaran 33 nomor 20? Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Berdasarkan layar saya. Kok Keluaran takut? 20, nggak usah pakai data, nggak usah. Nggak usah takut, kok Pakai otak, nggak usah. Iya, pakai otak. Ini mau dijelaskan buat Keluaran, dengar, Keluaran 33 20. Penakut. Keluaran, ini data. Keluaran Ya, ini 33 data juga. 20. Ini menampakkan diri. Saya kasih lihat data. Di mute. Lo takut. Penipu, Loh. di mute. Ya, dengarkan saya, wahai penipu culun. Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Kau katakan Samuel melihat Tuhan gitu? Wujud Tuhan dilihat oleh Samuel? Atau hanya suaranya? Kalau cuma mendengarkan suara, itu tidak terbukti Samuel, Musa menyembah suara, menyembah firman. Kan pertanyaan saya sederhana. Buktikan Nabi Musa menyembah firman. Mana? 1 Samuel 3:21 bukan penyembahan ini. Bukan penyembahan. Kamu nggak bisa lolos. Makanya tadi kamu mengatakan Musa menyembah manusia, yang datang kepada Abraham manusia. Tidak terbukti. Yang kedua, firman. Ternyata tidak terbukti. Ini 1 Samuel 3:21 tidak sedang menyembah firman. Sekarang yang ketiga, apalagi yang bisa kau pakai sebagai penipu, sebagai tipuan? Silakan. Jangan mundur ya, jangan mundur, maju, jangan mundur. Kau diam ya. Tuhan yang disembah para nabi terutama Musa itu adalah Tuhan yang di dalam dirinya terdapat firman dan roh. Apa itu firman? Firman merupakan hikmat Allah, kecerdasan Allah, daya cipta Allah. Sudah selesai tadi. Firman tidak terbukti. Dengar Samuel, siapa? Mosad. Tadi Musa dengar, Musa tidak terbukti menyembah firman. Sekarang apalagi? Manusia gugur, firman gugur. Apalagi yang ingin kau jual? Roh. Yang gugur, Apalagi? Roh. Sekarang roh lagi. Roh lagi yang ingin kau jual. Lu gak bisa jawab tongkat siapa yang dilempar oleh Musa atau Harun. Lu gak bisa jawab, lu keluar. Tidak ada hubungannya dengan tema kita. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Sekarang Loh, kok itu kitab suci lu kok gak ada hubungan? Sekarang yang ingin kamu jual, yang ingin kamu buktikan bahwa Musa menyembah Yesus itu apa lagi? Apakah Musa menyembah roh? Kamu diam dulu. Jadi saya lanjutkanlah. Jadi yang tidak Udah bisa percuma ini turunin. Percuma kan. Pusing kepala denger ini. Jangan nyambung. Saya moderatorin dari tadi loh. Firman sudah gugur. Ingat, firman sudah gugur. Manusia sudah gugur. Apalagi yang ketiga? Udah, jangan mundur. Apalagi yang ketiga yang ingin Anda buktikan bahwa Musa menyembah Yesus, anak manusia itu? Apalagi? Musa menyembah batu atau apa? Musa menyembah roh atau apa? Silakan. Pilih yang mana lagi untuk membuktikan Yesus itu sembahan Musa. Dua-duanya kan sudah gugur. Apa masih ada atau sudah nggak ada lagi? Nabi Musa udah meninggal, dipitnah menyembah Yesus. Ada-ada aja lu. Apalagi nih? Supaya laku Tuhan kamu buatan Romawi itu. Apalagi yang Anda bisa buktikan bahwa Musa menyembah Yesus? Apalagi? Musa menyembah pemakan ikan goreng. Mana? Buktikan. Ayo. Atau Musa menyembah manusia yang sedang disusui. Buktikan. Musa menyembah orang yang disunat hari ke-8. Buktikan. Di mana itu? Musa menyembah manusia disalib terkutuk. Nah itu. Mana? Mana di mana tertulis?
Dua bukti yang kamu sajikan tidak bisa meloloskan Yesus, karena Yesus hanya manusia biasa. Makanya orang waras tidak akan mau menyembah manusia, karena Tuhannya Nabi Musa bukan manusia, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Tadi saya sudah buktikan kebohongan-kebohongan Yesus. Oke? Oke? Kenapa nggak dikasih ngomong aku? Nah, sekarang yang ketiga apa? Kenapa nggak dikasih? Yang ketiga, Musa tidak mempercayai Nabi seperti ke Yeremia 32 berasal dari Bukan Arab dan berbicara. suku Cina. Bukan itu. Ini Yeremia 32, temanya. Nabi Ini palsu dari temanya. Arab suku Cina. Musa nggak- menyembah Musa nggak Allah yang percaya. maha suci lagi maha tinggi, atau Musa menyembah manusia Musa Yesus. menyembah Allah yang Itu menampakkan temanya. diri. Keluaran 33 ayat 11. Turunilah. Udah. Nggak Berarti nyambung sudah udah. nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Dipotong, Kan nggak ada firman apa, sudah saya KO. nggak potong. Manusia Loh, sudah saya KO, nggak gugur. potong. Nggak ada Kau lagi kan? potong. Nggak ada Kenapa lagi. dipotong? Jangan Kenapa habiskan dipotong? waktu saya. Jangan Kenapa habiskan waktu dipotong? saya. Takut kebongkaran dustamu. Takut. Kalau takut Nggak ada bilang yang sudah. takut. Bagaimana takut Kalau sama orang takut, goblok? biarin saya ngomong. Kalau nggak Orang takut, blok on biarin saya Mosar, ngomong. orang blok on nggak bisa Kalau ditakutin, nggak tapi buat takut, dimainin. Handi. Orang blok on nggak ditakutin, tapi buat mainan, Kita Mosar. berdua pakai timer, Handi. Kita berdua pakai timer. Kau berani nggak? Hostnya bisa bicara nggak hostnya? Ini hostnya bisa. Ngapain gua bicara? Ngobrol sama lu orang blok on kayak gitu. Host. Musa menyembah manusia. Bukan. Saya Ya mau udah. tanya, di bawah ada penyembah manusia kagak? Ya. Kalau ada, turunkan, ganti yang lain, gitu maksudnya. Itu ada Gabriela. Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Tadi Anda menjadi saksi, pingin kali orang Kristen Yesus itu adalah Tuhannya Nabi Musa, tapi nggak bisa lolos. Karena tidak ada yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Semakin Anda membuktikan Yesus itu bukan manusia, semakin terbukti Yesus hanyalah manusia. Kalau Anda masih punya alat untuk menjual Yesus sebagai Tuhannya Nabi Musa, silakan. Ingat, manusia sudah KO, firman sudah KO. Apa lagi? Silakan. 10 menit saya izin ya, Bang Handi. Iya. Silakan. Ya. Itu 1 Samuel 3 ayat 21 itu dari kata ninglah. Artinya mengungkapkan, mengungkapkan dirinya, Iya, bukan betul. menampakkan. Itu salah terjemah ini. Betul, Pak De. Kalau Setuju. mengungkapkan berarti ya memperkenalkan dirinya, bukan menampakkan dirinya, bukan. Tuh, Ya, di sini dikatakan apa? El Yahweh ninglahki. Ya, Tuhan mengungkapkan dirinya, bukan menampakkan diri. Elah, ini penyesat memang. Lanjut. Iya, kalau apa dia nggak mikir ya, kalau Tuhan menampakkan diri begitu, apa dunia itu nggak hancur, Silo nggak hancur gitu loh, nggak dipikirin apa terjemahan itu. Ya benar kata Pak De, kalau mengungkapkan, menyatakan dirinya, artinya apa? Biar manusia percaya bahwa ada sang pencipta itu gitu loh. Itu satu kan Pak De ya. Kedua, ini si Mossad ini berusaha banget nipu di sini gitu loh, bahwa Musa menyembah Yesus. 3 orang datang itu, katanya salah satunya Tuhan, itu Yesus. Saya tanya, berapa kali Yesus turun naik dari bumi surga, turun naik berapa kali? Kagak bisa jawab. Sekarang ada Pak Christian. Pak Christian, selamat siang. Pak Christian, selamat siang. Sebenarnya tidak beda dengan konsep di Islam. Allah itu memperkenalkan dirinya bukan dengan cara menjelma menjadi manusia, tetapi dengan cara melalui firman-Nya. Apa Al-Quran? Betul. Ya kan? Dan firman Allah itu ada yang tersirat dan tersurat. Yang tersurat itu Al-Quran, yang tersirat itu kejadian-kejadian di alam ini. Adanya pohon, adanya kita semua, adanya laut, gunung, bulan, Nanti matahari. saya Itu izin firman bantuin Allah. Mozart ya Pak Desugi sama Bang Handi ya. Saya mau bantuin Mozart. Boleh ya nanti. Iya. Jadi gini, Mozart kan mau membuktikan bahwa Tuhannya manusia, bahwa Tuhan Nabi Musa manusia, Tuhan Abraham manusia, walaupun tidak ada dalil eksplisit. Nah, kalau kita lihat sudut pandang teman-teman Kristen memang mengatakan ketika ada 3 yang berjumpa itu salah satunya adalah Tuhan. Nah, saya mau buka, mau menunjukkan ternyata memang orang-orang Kristen itu sukanya memang begitu, merendahkan Tuhan. Satu, Tuhan jumpa Yakub kalah. Kalau ketemu Abraham, Tuhan dinasehati sama Abraham. Pak dia tentu tahu ayatnya kan.
Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal 18 nomor 25, Abraham berkata kepada Tuhan, "Jauhlah kiranya daripadamu," menggunakan kata khalilah leha. Ternyata khalilah leha ini kalau kita gunakan bahasa Indonesianya sama kayak gini. Amit-amit Tuhan, masa kau mau membunuh manusia yang baik dengan yang benar? Nah, jadi itulah rendahnya Tuhan di mata Kristen. Pertama bertemu Yakub kalah berantem. Kemudian bertemu Abraham, dinasehati sama Abraham. Ini ada di teman-teman kalau mau baca buka Kejadian 18:25 ya. Nah, di situ dikatakan sama Abraham, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik." Ini Abraham bijaksana daripada Tuhan gitu loh. Inilah penistaan terhadap Tuhan yang dilakukan oleh teman-teman kita dengan terjemahannya. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Sementara Tuhan mereka memang melakukan hal seperti itu, membunuh orang benar yang adalah Yesus, menggantikan orang-orang fasik. Jadi apa ya, memang teman-teman Kristen ini memang ingin memaksakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha rendah, bukan subhanahu wa ta'ala. Padahal Bang Zuma dari tadi menunjukkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha suci. Tapi teman-teman Kristen menunjukkan, mencoba menjelaskan bahwa Tuhan itu maha rendah, bahkan dinasehati oleh Abraham. Itu ada dalam Kejadian pasal 18 nomor 25. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan lanjut yang lain. Silakan Pak D, Bang Handi. Loh, kok sepi? Mana orang ini? Sadli, Julius. Wih, kok nggak ada orang? Siap Uni. Ya, kita Iya, mana sudah ada ini Bang Bertoni. Selamat siang Bang Bertoni, Pak Bertoni. Ya, silakan Bang Bertoni. Yang lain mungkin lagi sholat asar. Ya, silakan Bang Bertoni, apa yang mau disanggah bahwa Tuhannya teman-teman Kristen itu memang pertama dikalahkan Yakub, kedua dinasehati Abraham, ketiga dibunuh Hansip Romawi, keempat dikutuk Paulus, kelima dihinakan teman-teman Kristen. Coba kalau mau bantah silakan. Pertama, dikalahkan Yakub berantem. Kedua, dinasehati sama Abraham. Ketiga, dinistakan Paulus dalam Galatia 3:13. Keempat, dibunuh manusia, dibunuh ciptaannya. Ini Tuhan atau siapa sih ini gitu? Silakan. Banyak sih. Ke-8 butuh tumpangan, hidup di rumah manusia. Ke-6 butuh diajarkan karena punya guru. Kemudian butuh, ya banyak sekali kebutuhannya Tuhan ya. Saya lihat gitu. Loh, mana abang tadi aja dia? Ya, butuh kursi roda juga dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 7 ya. Tapi itu ketika dia sudah lanjut usia Pak D. Daniel 7:9. Daniel 7:9, dia itu waktu itu masih udah lansia. Tapi kalau masih kecil dia butuh digendong mamahnya. Jadi memang ya kalau saya sih ya gimana? Memang teman-teman Kristen ini suka dengan Tuhan yang seperti ini, mau diapakan lagi? Gini ya. Ini kenapa ya suka nipu-nipu dan fitnah-fitnah orang yang sudah nggak ada di muka bumi. Memfitnah Abraham, memfitnah Nabi Musa, memaksakan. Tadi ada 2 topik. Menyembah Yesus. Dirubah menyembah firman. Diminta datanya, mana datanya? Nabi Musa menyembah Yesus. Itu kan topiknya sederhana begitu. Nah, silakan Ardi kalau lo mau bicara pakai data. Mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus? Itu aja, sederhana kok ini. Janganlah fitnah Nabi. Itu aja. Ardi silakan kalau mau berpendapat. Mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus? Silakan. Yesus berapa kali Ardi turun? Ardi mana nih? Ardi buka mic. Jangan-jangan Ardi udah ngomong. Ayo, jangan dipaksakan. Ayo, silakan. Oke. Ya. Oke. Kita lihat
di Alkitab kan kita tertera di situ bahwa memang Musa menyembah Yesus gitu kan. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Memang kata kita di situ belum dijelaskan Musa siapa saja itu. Yang pastinya bukan satu pribadi, lebih dari satu pribadi. Oke. Jadi lu yakin jadi lu yakin Nabi Musa menyembah anaknya Maria? Iya. Datanya mana? Ya itu tadi kata kita tadi. Kejadian 1 ayat 26. Oke. Baik, waktu itu Yesus sudah jadi, udah datang. Dia Allah, kan belum inkarnasi dia sebagai manusia. Belum inkarnasi dia. Oh, yang disembah Nabi Musa calon anaknya Maria. Allah, ini kan Allah menjadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia mana katanya itu Allah menjadi manusia, mana? Itu yang 1 Yohanes itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Banyuma udah selesai Banyuma. Allah. Kemudian yang sedikit Bang Andi, sebelum firman itu menjadi manusia. Ardi, tunggu dulu Ardi bentar. Yang kita itu Tuhan kamu di situ Yesus, Roh Kudus sama Bapa. Itu yang Kejadian 1 ayat 26 itu Bu dijelaskan lebih lanjut oleh Yesus karena Musa pun nggak menjelaskan itu. Nggak, maksudnya gini loh, kita itu Tuhan kamu banyak. Kita Tuhan kamu banyak berarti. Dengar dulu, kita itu nggak mungkin satu pribadi, pasti lebih dari satu pribadi. Ya udah berarti banyak. Bukan banyak, makanya dijelaskan ini, makanya Yesus menjelaskan itu. Datang ke dunia menjelaskan mengenai kata itu berapa Ardi bentar Ardi, kami terima kok kalau Tuhan kamu banyak, kami terima. Tuhan kamu setengah juga kami terima, setengah manusia setengah Tuhan juga kami terima. Maksudnya tuh ketika kita itu banyak atau sedikit gitu loh, banyak atau sedikit. Banyak, nggak usah di framing banyak. Ya makanya gitu kan. Berapa kita itu anak Batak mau naik sadeli. Maksudnya kata kita itu tidak mungkin satu pribadi, pasti lebih dari ya udah berarti berapa pribadi, makanya kata Yesus ya kan dia gini loh Ardi, bentar Ardi, kan kita gini ya, kami terima, aku kalau Bang Handi, Bang Zuma mungkin beda. Kalau aku menerima kok keyakinanmu bahwa Tuhanmu itu kita. Nah kita di sini banyak atau sedikit, itu aja sih yang aku mau tahu. Yang lain nanti lanjut. Lebih dari satu pribadi. Ya udah berarti banyak. Apanya banyak? Tuhan kamu. Pribadinya lebih dari satu, udah. Ya gitu banyak atau sedikit? Lebih dari satu itu ya banyak kan? Udahlah kalau banyak nggak apa-apa. Dikatakan Tuhan Yesus, aku dan Bapa kami adalah satu. Iya banyak atau setengah? Banyak atau setengah? Gini Ardi sini ya. Seonggok, setengah, sebanyak atau sedikit? Banyak, seonggok, setengah, sedikit. Yang mana? Emangnya Tuhan itu seonggok, disamakan dengan batu, makanya bilang seonggok. Loh, bukannya dia memang batu penjuru. Enggak, maksudnya gini loh. Tuhan kamu itu kan kita. Kita itu banyak atau sedikit. Udah kenapa sih kok susah banget ya Allah. Gini, kata kita itu tidak pernah satu pribadi, pasti lebih dari satu pribadi. Udah Ardi diam, ada anak Batak tuh, ada anak Batak. Udah Ardi. Udah atuannya Ardi banyak, udah makasih, udah. Iya. Atau kata kami itu Tuhannya Ardi banyak. Terima kasih Ardi. Sudah. Enggak, nah ini ada anak Batak nih, ada Rudi. Udah kita udah terima Tuhan Ardi banyak. Itu satu pribadi. Udah iya. Nanti Bang Hadi masuk nanti, woi. Udah iya, Tuhan kamu banyak. Udah, nih anak Batak. Halo, selamat datang anak Batak di roomnya Bang Zuma. Bang Zuma lagi sholat kayaknya. Silakan. Oh lagi sholat. Oke, nunggu selesai sholat siapa dulu? Nunggu selesai. Sama aku juga nggak apa-apa, anak Batak. Oke, baik. Oke, ya ayo, kayak mana kita bikin caranya? Nggak apa-apa, kita tunjukkan aja. Kamu mau pilih apa? Bahas Tuhan, kitab suci, bahas firman, bahas seonggok daging, bahas secuil Tuhan, bahas Abraham yang menasehati Tuhan. Ya terserah kamu mau bahas apa. Kalau aku sih oke aja ya. Yang penting. Yaudah kita bahas kitab suci. Kalau aku suka lebih bahas kitab suci soalnya. Gimana? Mau? Baik. Oke, silakan. Baik, aku tanya dulu baru habis itu kau yang nanya. Iya, oke, silakan. Aku tanya ya, siapa yang mengkanon kitabmu, anak Batak? Makasih. Oke, Septuaginta, 70 rabi-rabi Yahudi. Mereka lah yang mengumpulkan semua kanon-kanon terdahulu. Contoh nih, ketika
Musa mendapat firman Tuhan dari Tuhan, lalu dia menuliskannya, lalu tulisannya itu disimpannya. Nah, demikian juga para nabi terdahulu seperti Samuel, Yesaya, semua kitab yang ditulis mereka itu disimpan masing-masing. Nah, pada abad-abad Masehi diperkirakan sekitar abad kedua sebelum Masehi. Pertanyaannya siapa? Rudi, izin ya. Aku gini. Nggak, kalau ditanya, Ripa, siapa penulis kitabmu? Zaid bin Sabit. Selesai kan? Siapa nama penulis kitabmu? Siapa yang menerjemahkan Septuaginta? Satu nama aja, nggak usah banyak-banyak. Kan 72 kan? Satu nama aja udah. Iya, 70 rabi-rabi Yahudi. Mereka lah yang mengkanonnya. Namanya gitu, siapa? 70 rabi-rabi Yahudi. Iya, namanya siapa? 70 rabi-rabi Yahudi, tidak atas nama Aku juga pribadi. bisa bilang, Rudi, aku bisa bilang kayak gini loh, Rud. Aku bisa bilang kayak gini loh. Tadi malam aku dijamah sama Yesus yang nonton 70 orang ustadz. Nah, aku bisa bilang kayak gitu. Siapa kalau namanya? cuma satu Nggak tahu orang. aku. Pokoknya 70 orang ustadz nonton aku tidur sama Yesus tadi malam. Nggak bisa diterima, Rud. Makanya aku tanya, Kalau siapa? Ya, makanya dengarkan dulu. Kalau cuma Ibu Ripa yang bilang, yang nggak percaya. Ini 70 rabi-rabi Yahudi. Ya siapa Artinya, yang bilang? Mereka tidak atas nama pribadi. Mereka tidak atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi menuliskan kitab suci, ya tidak pantas untuk dipercaya. Iya, siapa? Siapa mereka? 70 rabi-rabi Yahudi. Dari mana kamu tahu kalau mereka rabi Yahudi? Ya, itulah yang dikenal dengan kanon Septuaginta. Siapa yang ngasih tahu kalau mereka rabi? Tentu saja ada standarisasi dalam kanon itu. Nah, metode apa yang dipakai anak Batak? Coba jelaskan. Septuaginta. Iya, Septuaginta itu ditulis sama Rabi Yahudi. Dari mana kamu tahu kalau mereka Rabi Yahudi? Jangan-jangan mereka adalah jangan-jangan mereka adalah tukang cuci, tukang sapu. Dari mana kamu tahu kalau mereka Rabi Yahudi? Gini ya, Kalau gini aja lah, pakai timer aja lah kita, yuk. Pakai 2 menit aja, yuk. 2 menit. Ini ya, aku Kalau luruskan ya. dipotong-potong kayak gini kayak mana caranya? Coba pakai 2 menit gitu. Dengar dulu. Aku tungguin. Aku cuma minta satu nama orang yang mengkanon Bible. Bentar. Iya, sebenarnya si Rudi pun tidak salah. Ardi diam dulu ya. Ini orang dewasa lagi ngomong. Ardi diam. Gini Maksudku gini aja, Bu Ripa. Iya, oke. Kita pakai Posisi waktu dulu. aja lah, pakai waktu. Rudi, Pakai aku kasih waktu. ya nanti kita pakai waktu. Tapi aku cuma meluruskan. Sepertinya kau salah paham. Sekarang aja langsung, gak usah tunggu nanti. Rudi salah paham. Tadi kan aku tanya, Bukan salah paham. siapa yang Kayak mana kalau mengkanon kita pakai Bible? timer? Biar jangan saut-sautan. Kayak mana kalau kita pakai timer? Iya, kita pakai timer ini. Tapi salah Oke, paham baik. kamu. Aku kan tanya, siapa yang mengkanon Bible? Maksudku adalah orang yang menstandarkan kitabmu sehingga menjadi satu kitab itu. Lalu kau bilang, kau menjelaskan orang yang menerjemahkan Septuaginta, yang menuliskan Pentateuch, nggak nyambung. Walaupun begitu pun aku tetap ingin tahu siapa mereka. Tapi nggak apa-apa lah, apapun jawabanmu. 2 menit ya, habis itu aku. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Nah, karena penulis kitab suci itu kalau satu orang, itu tidak pantas untuk dipercayai. Demikian juga yang mendapatkan firman Tuhan. Kalau cuma satu orang yang mendapat firman dari Tuhan, itu tidak bisa dipercayai. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Nah, untuk itulah dalam iman kekristenan, mereka tidak memakai nama pribadi. Tetapi 70 rabi-rabi Yahudi, mereka membuat namanya itu sebagai Septuaginta. Karena penulis kitab suci itu nggak bisa satu orang. Kalau satu orang yang menulis kitab suci, ya tentu saja di situ akan ada kebohongan. Akan membuat firman Tuhan sesuka hatinya, sesuai dengan kemauannya. Kan begitu. Nah, jadi waspadai kawan-kawan, kalau firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada satu orang. Bisa saja dia yang menipu-nipu kita. Nah, makanya dalam iman kekristenan, nama pribadi tidak dituliskan. Kenapa? Ya itu yang diwaspadai. Nah, lalu mereka menyebut mereka dengan sebutan Septuaginta atau 70 rabi-rabi Yahudi. Jadi atas nama kesatuan yang berkompeten untuk mengkanon kitab Anak suci. Batak, coba kamu sebutkan. Anak Batak, coba sebutkan salah satu nama. Kayak mana kalau kita pakai kanon saja lah. Pakai waktu. Kayak mana? Saya mau makan satu aja. Satu Gini atau dua aja, nama kalau kita pakai Septuagint waktu itu. kayak mana? Kalau kita pakai waktu kemana? Biar tertib. Anak Batak. Satu antara dari 70 itu. Aku mengalah aja lah. Sebutkan namanya, bro. Coba satu, bro. Salah satu namanya Septuagint. Kabur kan? Septuaginta itu nggak ada bernama. Nggak ada namanya itu. Ya, Kabur, jadi gini ya. Kenapa saya minta
anak Batak menyebutkan siapa penulis kitab sucinya. Karena gini, dia bilang penulis kitab suci kita tuh banyak, kalau satu aja kita nggak percaya. Itu kan standarnya dia. Karena kalau kita lihat, justru dengan adanya banyak penulis, banyak kontradiksi, maka tentu ada yang penipu, ada yang berbohong, ada yang mendustakan. Itu fakta. Coba teman-teman cross check dalam 2 Samuel pasal 24 misalkannya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Tiba-tiba di Tawarik ditulis iblis yang bangkit menghasut. Nah, inilah akibat kalau kitab suci banyak yang menulis tapi tidak tahu siapa yang menulis. Sebenarnya aku cuman gini aja, satu orang saja nama yang mengkanon Bible siapa, yang menerjemahkan Bible siapa. Habis itu selesai, udah aku nggak mau debat-debat lagi. Soalnya itu yang menjadi materi kajianku sekarang gitu loh. Siapa sih penulis Bible? Bukan, kalau penulis pun memang mereka nggak tahu ya guys. Karena penulis itu dikira-kira. Bahkan salah satu dalam buku tafsiran kejadian itu seorang pendeta atau seorang ilmuwan dari Kristen sendiri mengatakan tidak, penulis kitab Mazmur itu bukan tentu Daud, karena kebiasaan orang Yahudi itu menautkan nama-nama orang yang dianggap hebat. Karena Daud biasa bermazmur, maka setiap mazmur yang ditemukan maka itu dikatakan Daud. Makanya saya ingin pastikan benar nggak kitab mereka itu ditulis sama Musa, ditulis oleh siapa, si Anu gitu loh. Tapi ternyata si anak Batak nggak jelasin. Ya udahlah kalau gitu. Selesai diskusinya. Oke. Itulah tadi kan anak Batak kan nggak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang kalau misalnya ditanya mengenai siapa mengkanonkan kitab suci, ya gereja. Oke, mantap. Mantap. Betul itu gereja ya. Gereja mana otoritasnya yang paling tinggi yang mengkanal kitab kamu? Gereja mana? Apa nama gerejanya? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Kalau gitu kanon Katolik itu betul. Iya kan, gereja Katolik mengkanonisasi. Iya, gereja Katolik kan. Kau Protestan atau Katolik? Saya Katolik. Oke, kamu Katolik. Berarti Deuterokanonika itu adalah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, gereja Ortodok benar atau tidak kanonnya? Gereja Syria benar nggak kanonnya? Gereja Ortodok. Bentar. Gereja Ortodok nih kita lihat ya. Gereja Katolik. Iya, gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Asyrian itu benar atau tidak? Salah atau benar kanonnya? Dia menggunakan kanon gereja Katolik. Ya, otoritasnya siapa? Mereka menggunakan kitab suci yang dikanonisasi oleh gini loh bang. Saya bisa bilang gini ya, penulis Al-Quran adalah masjid, ya kan? Bukan masjid yang menulis bang, tapi orang. Kalau saya bilang yang menulis Al-Quran itu masjid sana. Masjid apa? Masjid Al-Fatah, Masjid Ar-Rahman misalnya. Tentu bukan masjid yang menulis. Itu artinya Oke, kita kasih data ya. Pemimpin dalam gereja, magisterium gereja itu yang mengkanonisasinya itu. Iya, saya tahu. Saya magisterium. Jadi gini ya. Dalam istilah gereja Katolik, kalian punya 3 tradisi. Yang pertama tradisi suci, magisterium. Kemudian kalian mengambil kitab kalian yang juga including di dalam Deuterokanonik. Saya tahu itu bang. Tapi masalahnya yang memiliki otoritas tertinggi menentukan di antara semua surat-surat, di antara semua manuskrip ribuan manuskrip itu. Siapa yang menentukan ini firman Tuhan, ini bukan, ini firman Tuhan, ini apokrif? Gereja itu nama orang atau nama lembaga, bang? Nama orang atau nama lembaga? Magisterium gereja itu disebut dengan gereja Katolik, makanya dibilang ya siapa yang gereja siapa yang mengkanonisasi gereja Katolik itu kan semangat kesatuan, kan ada kepalanya kan, ada orang yang mengapai menentukan. Iya, gereja itu ada kepalanya kan, ada petingginya kan, ada nama orang kan di situ. Dia bukan satu orang yang menentukan ini firman Allah. Berarti banyak. Iya, atas banyak, nama itu. Pada konsili apa? Hmm. Konsili apa waktu itu pengkanonan Bible? Pada abad ke-1 itu udah di. Oh, abad ke-1 sudah ada gereja Katolik, sudah ada. Udah ada. Oke, apa nama gerejanya, Bang? Gereja Katolik. Oh, sudah ada. Di mana itu dokumennya, Bang? Coba tengok.
Itu ada dibaca di kitab Santo Ireneus. Oh, Santo Ireneus. Oke, Santo Ireneus. Kita juga temukan itu di Kisah Para Rasul, Eklesia Kataholos juga itu Eklesia Kataholos. Abad pertama katanya Pak D ya. Jadi Santo Ireneus ya. Mari kita bahas. Yuk. Ireneus itu lahirnya kapan, Bang? Itu murid-murid apa Santo Yones. Di mana dia? Coba. Ireneus itu kapan lahirnya? Itu muridnya Santo Yohanes penulis Injil. Di itu abad muridnya. pertama. Berarti abad pertama sudah terkanon kitab kalian. Udah terkanon. Lahir 130 Masehi di Datanya Sirma, di mana? Turki. Coba tunjukin datanya dulu. Mana datanya? Ada nggak datanya? Dari kanonisasi. Saya kan nggak bisa menunjukkan karena saya nggak bisa camp. Gini ya, aku tetap respect sama orang Katolik ya, walaupun kalian kalian memang tetap lebih dulu dari Protestan. Tapi ketika kalian mengatakan bahwa Bible itu telah terkanon di abad pertama dan itu gereja Katolik, saya nggak bisa percaya gitu aja. Saya minta data gitu loh. Karena kalau gitu saya juga bisa mengaku-ngaku. Di dalam KPR Kisah Para Rasul juga ditemukan KPR juga berapa? itu KPR berapa? gereja Coba Katolik. tunjukin kata Katolik dalam Bible. Coba search lah di Google sana. Coba tunjukkan kata Katolik dalam Bible, ada nggak? Eklesia Kataholos. Buat kata kuncinya Eklesia Kata Kataholos. Katolik dalam Bible bisa nggak ditunjukin? Di Kisah Para Rasul, makanya saya nggak bisa camp di sini. Kristen pertama kali itu di Antioquia, Bang. Jadi gereja Katolik pertama kali di Antioquia. Iya, tapi gereja Katolik itu ada apa dalam bahasa aslinya? Gereja Katolik itu ada di Kisah Jadi Para gereja Katolik Rasul. yang pertama sekali di Antioquia ya? Eklesia Kataholos itu. Enggak, saya tanya. Berarti gereja Katolik pertama sekali berdiri di Antioquia ya? Bukan, udah memang udah dinamakan Kisah Para Rasul. Enggak, dalam kitab Anda di Kisah Para Rasul, Kristen pertama kali muncul disebut di Antioquia oleh Paulus. Berarti itu gereja Katolik pertama sekali itu muncul. Itu kan Kristen mengatakan pengikut Kristus, tapi gereja Katolik itu sendiri udah dikatakan di Kisah Para Rasul. Di mana? Dalam bahasa aslinya Eklesia Kataholos, makanya buka di Google kata kuncinya Eklesia Kataholos, ada nanti di situ. Lanjut Bang Zuma. Lanjutlah Bang Zuma. Nah, sekarang giliran kalian. Masjid yang mana ini yang apa? Yang pertama kali ada. Masjid itu artinya adalah tempat sujud. Jadi dimanapun Nabi Muhammad waktu itu sholat, maka itu adalah masjid. Di Al-Quran, di hadis atau di mana gitu. Masjid itu artinya tempat sujud. Pertama sekali Nabi sholat, maka itu adalah masjid. Kan ada masjid ini, ya, masjid ini, di masjid Madinah ini, ada, gitu kan. di Madinah ada, di Mekah ada. Masjid Mau yang mana? Masjid apa? Masjid ini apa kawan? Atau apa gitu. Masjid kamu mau yang di mana? Masjid yang pertama itu masjid Syiah apa? Masjid Sunni atau masjid Khawarij? Masjid Nabi Muhammad lah. Masjid Nabi Muhammad yang pertama sekali. Masjid Iya, datanya mana ada masjid? Ya dijawab dulu, diam. Masjid Kuba pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba. Latar belakang dibangunnya masjid ini adalah karena pada saat itu Nabi pada sahabat hijrah menuju Madinah. Masjid Kuba. Iya, masjid apa namanya? Kan dibilang masjid Kuba. Indonesia. Bahasa Indonesia nya nggak nyambung ya. Datanya mana? Loh, datanya kamu dari tadi nggak bawa data. Giliran kami kamu minta data. Padahal saya yang nunjukin data sama kamu tadi ya. Nah, kalau itulah kelebihan dari yang nggak bisa. Karena jujur aja, jujur aja. Aku juga jujur. Sekarang gini, masjid pertama kali di Mekah pun ada masjid. Terus masalahnya apa? Kalau seandainya masjid itu ada atau tidak ada apa? Masalahnya untuk kebenaran Islam ini apa gitu loh? Iya, masjid itu yang datanya ada di surat datanya ada di Al-Quran surat At-Taubah 108. Janganlah kamu masjid apa namanya? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ke telingamu kok gitu? Besok kalau punya lihat dulu beli rokok. Ada di situ Masjid Kuba enggak? Aduh. Loh, jadi penasaran lagi masjid Sekte Sunni kah? Sekte Syiah? Masjid Nabi Muhammad. Bang Andi sudah bilang Masjid Nabi Muhammad yang bikin. Terus apa masalahnya? Datanya mana? Kan tadi bilang Bang Andi tadi tuh suratnya, ayatnya. Kau carilah. 108. Nah, tuh. Itu cuma apa lagi? aja kok.
Masjid Apalagi apa tuh? nggak ada tentukan? Daniel sudah Masjid ada dikasih, tentukan. nama masjid sudah ditunjukkan. Kotanya Sunni atau Syiah yang buat Nabi Muhammad. Apalagi masalahnya sekarang? Jadi Muhammad Apa itu sekte apa? Sekte Syiah apa Sunni? Nabi Muhammad Islam, Muslim. Iya, sekte Gereja pertama apa? yang didirikan Yesus itu gereja Sunni apa? apa Syiah? Pertanyaan balik ditanya Bang Juma, gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Hah? Gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Aku nanya Muhammad itu Islam Udah sekte apa? lu nggak menghormati Bang Juma, lagi nanya sama lu. Gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Jawab dulu itu. Oke, saya jawab itu ya. Kan tadi nggak bisa jawab ya. Saya jawab. Ya udah dijawab ketika Nggak, biarin, Yesus nggak apa-apa. ada di bumi, ketika Yesus ada di bumi, dia mengatakan pada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali kan. Baru kemudian kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu Di karang mana ini. katanya? Di mana dah? Ngarang ini. Ya kan? Batu karang itu Petrus. Aku akan mendirikan Berarti Petrus adalah gereja. Karena jadi gereja itu dibangun di atas Ajar, Bang Juma, Petrus. ajar. Yang saya Gembala, minta itu Paus bangunan gereja Iya, yang itu. pertama kali dibangun Yesus. Menurut tradisi, Petrus itu membangun gereja di Vatikan. Oke, apakah Itu gerejanya Vatikan. dengar, apakah gerejanya Petrus boleh masuk orang-orang yang tidak bersunat? Sekarang masalahnya kan orang Kristen itu kan gabungan dari orang bersunat dan tidak bersunat. Karena bersunat pun tidak Saya bersunat. tanya, apakah di gereja rumah ibadah yang didirikan Petrus orang yang tidak bersunat boleh masuk? Boleh. Hah? Boleh. Boleh, karena kan ajaran Kristen itu tidak penting bersunat. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Iya, Yahudi yang bersunat kan. Sementara Paulus Sekarang kan yang nggak bersunat. bisa tidak satu tempat ibadah orang Yahudi yang bersunat dengan orang Kristen yang tidak bersunat? Bisa nggak satu tempat ibadah? Bisa kan, itu kan bisa. Kan Karena itu kan, perjalanannya juga Paulus juga kan itu diutus kan, pada bersunat. itu kan bisa. Petrus mendirikan masalahnya ada nggak Petrus mendirikan jemaat. Petrus mendirikan Orang yang tidak jemaat. bersunat masuk ke gereja yang didirikan. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Itu kan bagian pekerjaan, itu pembagian pekerjaan. Mana datamu? Mana datamu? Itulah Mana namanya datamu? pembagian. Kan itu aja datanya. Mana datamu? Kalau Petrus untuk orang bersunat, Paulus yang tidak bersunat, kan itu sama mana aja datamu? dengan mengatakan bahwa itu ada pembagian tugas. Di dalam Jadi kitabnya orang Yahudi, bukan berarti di dalam gereja yang didirikan oleh Petrus itu tidak dibolehkan yang tidak bersunat. dengarkan. Jangan cuma asumsi, dengarkan. Di dalam iya, mana datamu? Mana datamu? Mana kamu ada datamu? Oke. Yesaya 5, dengarkan. Saya kasih data. Saya kasih data. Yesaya 52 nomor 1. Ada apa dengan Yesaya? Enggak ada hubungan. Berjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk di dalammu. Oke? Boleh Iya. tidak? Orang kok iya? Terus? Oke, saya baca lagi. Dengarkan. Makanya kalau kamu bersunat itu dalam bersunat apa ini sekarang? Tunggu supaya kamu itu jangan nipu-nipu. Yehezkiel 44, dengar. Yehezkiel 44 nomor 9. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun tidak seorang pun dari orang-orang asing yang nonotnya tidak disunat boleh masuk ke tempat suciku. Ya, setiap orang yang tidak dipotong nonotnya yang tinggal di tengah-tengah Israel tidak boleh masuk ke bait suciku. Coba dulu, tunjukkan dulu itu ayatnya. Tunjukkan dulu, camkan dulu. Boro-boro orang Yahudi mau satu
tempat ibadah dengan orang yang tidak bersunat, masuk ke tempat orang bersunat aja mereka najis. Iya, Kisah coba para Rasul 11 ayat 3. Bentar. Karena sunat Kisah para rohani Rasul juga 11 ayat 3 dikatakan, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini mereka ini najis, nggak mau masuk ke rumah orang bersunat, mereka nggak mau. Masuk ke rumah orang tidak bersunat. Kisah para Rasul 11 ayat 3, baca. Lanjut, Akhi. Itulah makanya Rasul Petrus mendapat penglihatan dari langit bahwa dia ditunjukkan binatang yang haram tidak haram, binatang yang haram. Makanya kata malaikat, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak dapat kamu haramkan. Katanya itu maksudnya bahwa orang yang tidak bersunat dan bersunat itu tidak ada artinya sama sekali bagi keselamatan. Penipu. Oke. Penipu. Nih, dengarkan. Diam. Saya kasih lihat ya. Jelaskan Bang Suma dengan baik-baik supaya ini saudara ini sadar tahu apa kebenaran. Dengar nih. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, bukan Yesus ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya, ini nonotnya ini, dagingnya, nonot, tidak bersunat nih, boleh masuk dalam tempat kudusku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Israel tidak boleh masuk ke tempat kudus. Jadi intinya orang yang bersunat dagingnya masuk, sementara dia nggak sunat hati, masuk nggak? Bukan itu yang kita bahas. Bukan itu. Ya, bukan kan ada di situ bersunat hatinya. Jangan kau pelintir. Jadi Petrus itu tidak mendirikan gereja. Itu intinya. Petrus tidak mendirikan gereja. Petrus mendirikan jemaat yang didirikan oleh Petrus itu adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Dan juga Paulus mengatakan bahwa Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Jadi jemaatnya Petrus, jemaah yang mula-mula didirikan Petrus adalah jemaah orang-orang yang bersunat. Oke. Jadi kamu nggak bisa nipu-nipu di sini, gitu ya? Nggak bisa nipu kamu. Ardi, kau tuh jangan jadi pendusta ayat-ayatmu, ayat Alkitabmu itu. Udah diambil dari kitabnya orang, masih dipelintir. Saya ini Kristen dulu loh, mualaf. Jangan jadi pendusta kau itu. Masya Allah. Orang sehat, orang berakal. Sudah jelas ada ayatnya, Yesus menegaskan bahwa dia adalah utusan, masih saja kalian jadi Tuhan kan. Ardi, aku mau tanya, Bunda Maria itu berdosa atau enggak, Ardi? Buka mic-nya. Ardi, Bunda Maria itu berdosa atau enggak? Ya tidak lah. Kenapa enggak dia yang disalibkan? Ngapain nunggu anaknya lahir? Kenapa tidak nunggu anaknya? Karena kan Mesias memang dijanjikan, bukan perempuan yang dijanjikan. Enggak, kalau di dalam imamat domba betina yang tidak bercacat yang dijadikan kurban lah, Bunda Maria kan perempuan. Kenapa bukan dia yang dikorbankan? Ada juga. Kamu mengabaikan domba jantan yang tidak bercela. Lah iya, kenapa bukan domba betina saja gitu loh? Kan sesuai tuh nih. Karena yang dibuatkan keturunan dari perempuan. Lah kan Bunda Maria perempuan, keturunan Hawa dia. Keturunan dari perempuan. Iya kan Bunda Maria keturunan dari perempuan. Emang dia keturunan dari pohon kelapa? Ardi, kau baca dulu itu. Kau baca dulu ayat itu, Lukas 4 ayat 8. Kau baca dulu itu. Sabar Bang Bayu. Enggak gini loh Ardi, kan gini kan yang jadi penebus itu kan keturunan perempuan itu kan. Nah Bunda Maria keturunan perempuan atau keturunan pohon kelapa? Bunda Maria kan perempuan, keturunan Maria itu yang akan menyelamatkan manusia. Loh, emangnya Bunda Maria bukan keturunan perempuan? Bah. Lah kok
keturunan perempuan masuk, tahu nggak? Makanya kata Yesus dia apa? Kita lihat di Kejadian. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, dan Nah, Yesus Bunda mengatakan Maria keturunan perempuan atau bukan? makanya Tuhan Yesus mengatakan, Iya. hai perempuan, Bunda Maria itu keturunan perempuan atau bukan? Hai perempuan, itu memaksudkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Bunda Maria. Tunggu dulu. Bunda Maria itu keturunan Hawa atau bukan? Di situ bukan. Jangan fitnah lah kitab sucinya orang Yahudi. Di kitab suci orang Yahudi itu keturunan perempuan inilah maksudnya keturunan Hawa. Mana ada Bunda Maria pada waktu itu hidup? Ardi ngakal di kitab sucinya pandai kali. Jadi Maria kan keturunan dari Hawa, tapi keturunan dari perempuan ini, perempuan yaitu Maria. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Keturunan dari perempuan ini, yang dimaksud keturunan perempuan itu adalah keturunan Bunda Maria. Coba dalil mana yang kamu pakai? Keturunan perempuan di Kejadian, keturunan perempuan. Di situ udah ada Bunda Maria atau belum? Itu udah ada Bunda Maria atau belum? Itu kan sebagai nubuat bahwa ada perempuan. Nubuatannya kan begini, keturunan perempuan ini, Ardi kan nubuatannya begini, keturunan perempuan inilah yang akan mengijak kepala ular, betul? Bukan, itu salah terjemahan Al-AI, itu original teksnya nggak ada kata keturunan perempuan ini. Ininya tuh nggak ada. Keturunan perempuan. Perempuan mana? Perempuan banyak loh. Maria Magdalena. Aku perempuan, jangan-jangan anakku loh. Maria, karena itu dijelaskan oleh Yesus. Mana tertulisnya Maria di situ? Perempuan banyak. Kenapa cuma Maria aja perempuan? Memangnya yang lain bukan perempuan? Kau pikir cuma Maria aja perempuan di dunia ini? Dengan makanya kata Yesus kepada ibunya. Aku juga perempuan loh. Mana tahu anak aku nanti ya kan? Makanya Ibu kata juga Yesus, perempuan. Jangan-jangan kau yang patut untuk menebus dosa orang. Mamaku kan juga perempuan. Dengar Uniripa. Makanya kata Yesus di atas kayu salib, hai perempuan, kepada ibunya. Berarti di situ Yesus ingin mengatakan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Bunda Maria. Kau jangan asumsi. Kalau Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, perempuan itu dibilang kunarion, berarti perempuan itu juga. Emangnya laki-laki itu berjenggot semua pada perempuan pada waktu itu? Perempuan katanya sama ibunya. Marion pula kau bilang. Lah, tunggu Ardi. Gini aku tanya, perempuan yang dimaksud itu Bunda Maria itu dalilnya di mana gitu loh? Ini banyak nih ayat. Nih, aku kasih kau data nih. Nih, bentar. Kau baca 2 Samuel, bentar. Nih, ya udah. Nih, aku baca 2 Samuel ya. Hai anak-anak perempuan Israel. Nah, tuh perempuan juga lagi tuh. Bunyi langkah perempuan juga lagi. Adik perempuan Absalom, perempuan juga lagi. Banyak ini perempuan. Hai anakku perempuan juga lagi. Ya udah banyak kalau gitu. Tapi yang ditegaskan nih, oleh Yesaya pasal 32 nih yang lebih hebat lagi nih. Bentar dulu. Yesaya pasal 32:9 nih. Hai perempuan. Nah, banyak. Hai perempuan, Yesaya 32 ayat 11. Apalah kalau cuma ayat hai perempuan banyak kali di kitabmu, bah. Iya, kan itu namanya Yesus itu sedang Yeremia pasal 9:20. Bahkan Tuhan berkata, ini Tuhan loh. Ini lebih hebat lagi loh. Tuhan berkata loh, Yeremia pasal 9:20. Firman Tuhan, hai perempuan. Nah, kenapa bukan itu yang disalib, itu perempuan itu? Perempuan. Ini kan Yesus sedang mengatakan perempuan yang tunggal contohnya. Hai perempuan, inilah anakmu. Oh, ini ada juga nih, hai perempuan doang nih ada nih. Hai nih. Yeskiel pasal 16:35. Hai perempuan, sundul lah. Kenapa bukan dia? Perempuan juga itu tukang sundul itu. Hai perempuan yang mana? Oh, nih. Yeskiel pasal 16 ayat 35. Kau baca itu, hai perempuan katanya. Banyak kali, bah. Perempuan apalah artinya. Perempuan yang katanya di situ kau. Ya katanya karena Yesus berkata hai perempuan, ini Tuhan Bapa panggil perempuan berarti. Makanya Yesus ketika disalib dan mati itu tanda bahwa dia Ardi, nggak mungkin lah dia bilang sama mamanya, hai laki-laki yang berjenggot katanya. Ya iyalah mamanya perempuan. Masa dia mau bilang di hadapan orang ramai, hai setengah laki-laki setengah perempuan. Perempuan yang dimaksud di Kejadian itu. Ya nggak kebayang aja aku kan. Ke Bunda Maria, maka aku nggak kebayang Ardi kalau Yesus bilang gini ke mamanya. Hai laki-laki. Anak inilah ibumu katanya gitu. Kok ketawa? Kata
Yesus akan gempar lah orang. Hai laki-laki katanya sama Makanya mamanya. kata Yesus, dia menggenapi apa yang tertulis di kitab Taurat dan kitab para nabi. Makanya Jadi itu merujuk sama gara-gara dia. Yesus menyebutkan gender mamanya, mamanya lah yang memenuhi nubuatan itu. Untung aja dia nggak bilang sama mama, hai laki-laki berjenggot. Istilahnya penting. Aneh-aneh. Udah cukup dulu ya. Ntar dulu Ardi, kembali ke topik Ardi. Gereja apa namanya yang pertama kali dibangun oleh Yesus? Gereja apa namanya? Ya gereja yang berdiri di atas Petrus kan udah dibuat di situ. Namanya gereja itu misalnya. Contoh saya kasih contoh nih, dengerin Ardi. Toko materi, mendirikan dengerin gereja dulu. Sekarang ini. Ardi, dengerin. Toko material aja ada namanya, apotik ada namanya, warung makan ada namanya. Nama gereja itu apa? Eklesia Katolikos. Iya, nama gereja itu apa? Gereja Katolik. Di mana letaknya gereja Katolik dibangun Yesus? Di bukit apa? Tadi di Antioquia katanya Ardi kamu bohong. Tadi katanya di Antioquia. Kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya. Di negara mana Yesus di negara mana Yesus membangun gereja Katolik, di mana? Dengar dulu ya ucapan Tuhan Yesus kepada Petrus. Gak usah langsung aja negara mana. Gak usah langsung aja negaranya, sebutkan di mana. Dengar dulu. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya kan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, katanya gitu kan, berarti merujuk pada bahwa Petrus itu sebagai gembala atau paus. Saya nggak nanya Petrus, negara mana? Ardi, itu Petrus itu dimulai dengan Ardi, itu. Dengerin, di negara mana Yesus membangun gereja Katolik? Negara mana? Vatikan. Lo jadi Yesus ke Vatikan? Dia ke Vatikan, Bang. Buset dah. Makanya tinggi saya katakan sama kalian, Yesus ke Vatikan. Dia pernah ke Padang, Bang. Awalnya gini ya, saya katakan ya. Tahun berapa, Ardi? Tahun berapa Yesus ke Vatikan? Tahun berapa? Kemarin. Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembala di artinya paus, ya kan, gembala tertinggi, gembala. Ya udah cukup. Saya ikuti kamu aja, Ardi. Tahun berapa? Ardi. Tunjukkan ini kan sejarah. Bang Andi, dia sedang dari nipu, awal. Bang Andi. Dia sedang nipu. Petrus nggak pernah bikin gereja. Gereja yang dibangun itu di atas makamnya Petrus. Itu Basilika Santo Petrus, bukan Petrus yang mendirikan gereja. Itu dibangun abad keempat. Kau ini. Itu aneh-anehnya dia apa-apa biarin aja kalau lucu-lucuan. Mau tahu sejarah gereja Katolik. Ya tahun berapa? Ardi, tahun berapa Yesus ke Vatikan? Tahun berapa? Dengar dulu sejarah berdirinya gereja Katolik. Udah paham tadi. Gereja Katolik pertama kali dibangun oleh Yesus, gereja Katolik di Vatikan. Kan itu omongan lu. Tahun berapa dia ke Vatikan Yesus? Makanya saya jelaskan sejarahnya. Tahun kok jelaskan, tinggal sebut tahun 1000 berapa begitu. Oke, silakan. Oke ya, saya jelaskan ya. Ya tahun berapa? Asal mulanya ketika Tuhan Yesus berkata. Tahun berapa? Dengar dulu, itu bukan pengurangan sejarah. Kasihan loh. Kasihan kali. Pohon ajar sekali akarnya. Jangan hanya dahannya aja kamu lihat. Saya cuma nanya tahunnya, Pak Ardi. Tahunnya doang. Tahunnya doang. Ya tahun berapa Yesus ke Vatikan? Aneh aja. Kemarin, Bang, kemarin. Kalau mau tahu sejarah, kalian harus tahu akarnya dulu, baru rantingnya. Jangan hanya kalian tanya rantingnya. Jelasin akarnya dulu. Oke. Ya, akar dulu ya. Ketika Tuhan Yesus dia naik ke surga, berfirman kepada Rasul Petrus. Orang nggak nanya itu loh. Domba-dombaku, ya kan? Gembala itu di situ dalam arti paus ya. Gembala tertinggi ya, dia mengapalai semua pengikut-pengikutnya. Paus apa yang pertama kali? Paus yang pertama kali dilantik siapa namanya? Rasul Petrus. Jadi dia paus pertama kali Iya. ya. Pas pertama kali Rasul Petrus. Bang. Kemudian Tuhan Yesus berfirman lagi kepada Rasul Petrus,
aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Petrus itu kan artinya batu karang. Ya, itu kan Vatikan ya, di Vatikan ya. Aku akan mendirikan gerejaku di atas Petrus. Nah, berarti gereja itu berdiri di atas Petrus, ya kan? Oh buset. Di atas kepala Petrus ada gereja. Buset. Di atas kepemimpinan Yesus Petrus, di atas kepemimpinan Petrus gitu loh. Gereja apa namanya? Gereja apa namanya tuh? Makanya saya jelaskan lagi ya. Kemudian Rasul Petrus pergi ke Roma. Ya kan? Roma. Di situ di Vatikan dia mendirikan gereja. Ya, jadi yang bangun gereja di Vatikan Petrus atau Yesus? Iya Yesus atas kepemimpinan Petrus. Oh jadi Yesus yang ke Vatikan. Aneh-aneh. Namanya dia kan gembala wakil Yesus di dunia. Bukan Yesus ke Vatikan. Apa yang dilakukan wakilnya yaitu yang dilakukan apanya pemimpinnya. Jadi bukan Yesus ke Vatikan. Yang ke Vatikan Yesus apa Petrus? Makanya Yesus mendirikan gereja itu di atas murid-muridnya. Oh jadi Yesus ke Vatikan. Jadi Yesus ke Vatikan. Bang Andi, kata si Ardi, Yesus mendirikan mendirikan gereja di atas murid Petrus. Apa katamu ini? Betul lah si Kiko ngomong. Sama kayak arsitek kan, arsitek katanya. Ya betul kalau ngomong, jangan pakai kata-kata salah. Di atas muridnya atau di atas muridnya, yang mana ini yang betul? Misalnya gereja, misalnya gedung Makanya kalau ngomong jangan sambil ketawa, biar jelas suaranya. Tadi dibilang di atas muridnya. Dengar dulu. Betul berikan paham arti kata mendirikan ya, oke ya. Misalnya seorang arsitek, misalnya si A gitu kan, dikatakan dia mendirikan. Kamu hari ini sehat apa sakit? Saya mau nanya kamu dulu. Hari ini kamu sehat? Khalifah kan, dikatakan kamu sehat dia mendirikannya kan, padahal bukan dia, tapi para pekerjanya mendirikannya, tapi tetap dikatakan bahwa dia mendirikan kan. Apakah Yesus pernah ke Vatikan, Ardi? Bukan harus dia yang membuat batu. Saya nggak nanya harus. Apakah Petrus pernah ke Vatikan? Apakah Yesus pernah ke Vatikan? Jawab aja pernah loh, banyak loh yang udah ketemu Yesus Ardi. Kamu cuma jawab aja pun banyak Ardi. Bahkan pernah ke Indonesia loh ketemu Fatimah Sedekah. Ini Kristen. Kalau dalam ketika ada di dunia ini dia kan belum ke Vatikan kan, tapi sesudah naik ke surga kan banyak dia pernah menampakkan diri kepada para menurut tradisi Yahudi. Bisa tidak orang yang tidak bersunat itu menyembah kepada Elohim? Bisa enggak? Bisa. Mana dalilnya? Ya itulah dalilnya yang saya bilang tadi. Yang tidak bersunat dan bersunat. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Di mana coba? Tadi sudah kuperlihatkan. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Jadi kalau misalnya orang yang bersunat daging tapi nggak bersunat hati bisa kan? Itu lain lagi ceritanya. Yang jelas orang yang tidak potong nonotnya tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Sekarang melihat itu, melihat mana dalilmu bahwa orang yang tidak bersunat? Saya sudah menunjukkan dalil orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Nah, tolong kamu kasih tunjuk data orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu yang tadi kamu kasih itu. Orang yang bersunat hatinya kan gimana kalau misalnya orang yang bersunat hati tapi gak bersunat hati masuk nggak? Orang yang sunat hati itu ketika diperintahkan sunat kulub dia taat. Kau tahu sunat hati itu apa? Apa sunat itu? Apa sunat hati itu? Jawab. Kalau disamakan mungkin sunat hati itu apa? Dengarkan. Hei, lanceng. Kalau disamakan kalau tidak mungkin dibedakan gitu. Lanceng, nanya sama pulang. Sunat hati itu apa? Di hukum Taurat. Sunat hati itu
bisa menanggalkan dosa di dalam dirinya. Ada kan juga lancet tunggu. ada juga orang bisa menanggalkan dosa di dalam dirinya. Di dalam kitabnya Kamu Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong inilah Paulus yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang Taurat dan Pentateuch. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan bait suci kita. Boleh tidak orang Yunani yang tidak bersunat masuk ke bait suci? Itu ada kelanjutannya juga. Petrus dapat penglihatan mengenai makanan yang haram, disuruh makan oleh mereka. Kamu jangan menghalalnya, sampai apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Tidak nyambung yang itu adalah kesalahpahaman, makanya ditegaskan oleh Allah. Tidak nyambung yang mau bicara Toilet, di toilet ada ngomong. Kenapa bang? Pancing itu kera Bali. Oh, menyemot ya nyemot. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah belitnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Termasuk ambil dia. Nah, ini dalilnya di kitabnya orang Yahudi jelas-jelas. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku, nggak boleh. Tidak seorang pun yang boleh. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat orang-orang bersunat. Karena orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Petrus itu Yahudi, bukan Kristen. Petrus itu dia orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Oke ya. Tapi susah kok berat. Yesus kan memerintah Petrus, Yesus memerintah Petrus pergi ke Vatikan membangun gereja Katolik gitu. Hah? Ya barusan Iya, ngomong gitu tadi siang. gitu tadi katanya. Jadi atas perintah Yesus dibangunlah gereja Katolik mula-mula di sana di Roma. Gitu. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus dan ke-11 muridnya yang lain, jangan ke bangsa lain. Masakan dia sampai ke Vatikan? Dasar lanceng. Mana ada yang kayak gitu-gitu, otak rusak. Mau nipu orang, menyesat. Oh, jangan menyesatkan orang. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan di Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat itu masuk ke Yerusalem aja nggak boleh. Pahami itu. Makanya mereka ketika masuk dianggap apa? Dianggap kafir, dianggap orang najis. Orang-orang yang tidak bersunat, orang Romawi dan Yunani dianggap sebagai orang najis. Belajar lagi. Nah, Tuhan murka kepada semua dosa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Tapi ada satu dosa yang mereka lakukan yang Tuhan tidak akan pernah bisa maafkan dan melupakan kesalahannya. Apa itu? Memasukkan orang-orang tidak Suara bersunat. YouTube katanya pecah bang. Suara YouTube pecah katanya Cijen di bawah. Iya. Memasukkan kemudian orang-orang yang tidak bersunat ke tempat sucinya orang Yahudi. Itulah dosa yang Tuhan paling murka kepada Yahudi di antara dosa-dosa yang lain. Kita lihat datanya. Di dalam Yehezkiel 4:4, Tuhan mengatakan begini, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Jadi kaum Israel dianggap oleh Tuhannya Bani Israel adalah kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatanmu, perbuatan kejimu itu, hai Israel. Cukuplah perbuatan kejimu itu, hai Israel. Yang mana perbuatan kejimu adalah membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang suci
dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku di dalam tempat kudusku. Sebab itu, nah inilah makanya Tuhan bersumpah, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam ke tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah Israel. Nah ini Tuhan marah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, wahai Israel, wahai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, masuk dalam tempat suciku. Dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapan, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, nah dengarkan, dengan berbuat begitu, yaitu memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke tempat suciku, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang kejimu yang sudah-sudah. Jadi perbuatan keji yang sudah-sudah, yang sudah pernah dilakukan oleh Bani Israel itu belum seberapa. Perbuatan keji yang paling dimurkai oleh Allah, Tuhannya Bani Israel, adalah memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat sucinya Tuhannya Bani Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus mendirikan gereja, Petrus mendirikan gereja, itu adalah penipu, pembohong, penyesat dan antikristus. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus jelas adalah jemaat yang bersunat. Tidak mungkin jemaat yang didirikan adalah jemaat yang tidak bersunat. Sebab bait suci yang didirikan oleh Bani Israel adalah bait suci yang diharamkan orang Kristen masuk ke dalamnya. Sampai hari ini, kuulang, sampai hari ini orang Islam boleh masuk ke tempat sucinya orang Israel. Tapi kalau orang Kristen begitu masuk langsung kena matanya ludah. Tuh. Langsung diludahi sama orang Yahudi kalau Kristen. Jangankan masuk ke rumah sucinya, lewat aja di depan orang Yahudi, orang Kristen itu diludahi. Tuh. Jadi jangan mimpi mau nipu-nipu di sini. Oke? Orang Kristen itu adalah najis, bidat, kafir bagi Yahudi, begitu juga bagi Islam. Demikian. Ngomong apa Juma? Oke, terima kasih. Dengarkan, kalau kamu tidak bisa dengarkan turun. Assalamualaikum. Sebentar ya, topiknya ini adalah boleh nggak orang tidak bersunat masuk Muhammad nggak boleh, Muhammad nggak disunat. Ini lagi bawa data, bisa nggak? Ya, jelas datanya di mana Muhammad disunat kalau memang iya. Datanya tidak disunat ada nggak? Ada nggak? Ya, kalau disunat ada nggak? Ya, Musa ada nggak datanya dia disunat? Nah sekarang milah siapa yang diikuti Ibrahim? Iya saya tanya. Nah, Musa ada nggak datanya sunat? Salomo ada nggak datanya sunat? Yusuf bapaknya Yesus ada nggak datanya disunat? Juma. Daniel, Yesaya, Samuel ada nggak datanya mereka disunat? Wudu sama baptis sama. Udah turunin nggak bisa. Kasihan. Kembaliin 47 turunin juta ini orang. Turunin 1, 2, 3 turun. Yang 47 juta tuh. Turunin. Kasihan orang sakit hati, iri hati. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada katanya datanya, sakit hati ya? Nggak disunat. Sakit hati melihat Bang Suman tiap hari memualafkan Oten. Sakit hati menghibur hati dengan fitnah sana sini hanya fitnah. Bang Suma tak ada yang kalahkan, yang datang hanya kejang-kejang. Kalau nggak fitnah, Banyuma dia nggak ada data. Soalnya hanya fitnah lah yang bisa dijual gratis. Yang lain kan bermodal. Kalau disuruh fitness kan harus member dulu gitu loh. Sakit hati orang-orang ini Bang Andi sama Bang Suma atas pencapaian yang Bang Suma dapatkan, memualafkan banyak orang. Alhamdulillah, membuat orang-orang tadinya sakit jiwa menjadi sehat, tadinya orang yang tidak waras menjadi waras, yang tadinya menyembah manusia menjadi menyembah Allah. Mereka sakit hati, iri dengki gitu. Ingin menjatuhkan, menghujat, ya, menghina, menghujat, menistakan, tetapi gift di mana-mana berterbangan. Gimana ceritanya? Aduh. Enggak, dia sakit hati kenapa? Waduh, kalau Banjuma terus ada berkoar-koar nih, habis berdakwah di media sosial, Kristen bisa habis loh.
Iya, Itu dia mereka waspada di sana. Maka Bang Suma Kenapa? harus disalib. Iya. Karena belum pernah ada kita dengarkan dalam hal diskusi kayak begini ada umat Islam murtad. Nggak ada. Tapi sebaliknya loh ya, inilah mereka ini waspada. Waduh, bahaya ini. Habis saudara saya ini mualaf semua nih, gitu loh. Jadi mereka berbagai cara. Soalnya kalau dia jual Bible, janganlah kamu mualaf. Bible itu banyak yang bagus-bagus loh. Contoh nih, apalagi kalau perempuan, ya marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Bagus kan Bible itu? Menyuruh kita sampai pagi gitu menikmati asmara birahi sampai pagi. Bagus kan Bible? Jangan mualaf di Kristen aja. Kita bisa begitu gitu loh. Kita bisa mengimani darah Yesus menebus dosa kita. Percaya itu dijamin masuk surga. Enak kan di Kristen? Kalau masuk mualaf kamu bisa sholat 5 kali sehari dan seterusnya. Tapi persoalannya nggak ada yang terpengaruh. Nggak ada yang memurtad. Justru kebalikan mualaf semua. Inilah yang membuat ketar-ketir. Cara menyerangnya apa? Ya menyerang pribadi, fitnah, bohong, 378. Bukan pendeta ngaku pendeta. Yang barusan tadi siwak labu, donasi di mana-mana, ngebohongin orang, fitnah kemana-mana gitu loh. Mengaku pendeta Yusak. Ini Pendeta Kristen ini, Musa maksudnya. ya kalau bohong boleh loh, nggak ada yang negur gitu loh. Filipi 1:18 Bang Andi. Filipi 1:18 ya. Iya, boleh berbohong, ya mengelabui. Itu perintah di dalam kitabnya mereka. Di sini sudah Bang ada- Juma, Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Oh begitu. Propasis dalam bahasa Yunani artinya adalah mengelabui. Iya. Iya. Jadi Yesus diberitakan itu baik dengan mengelabui atau secara palsu maupun dengan jujur. Boleh berbohong ya, memberitakan Yesus ya. Oh hebat juga nih Filipi 1:18 nih. Apa keistimewaan kalau menjadi umat Muslim? Keistimewaannya memuliakan Yesus. Yohanes 16 nomor 13-14, ketika ajaran benar itu datang, penghibur roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dengan menjadi Islam, menjadi orang yang memuliakan Yesus, bukan menjadi pengiman Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Oke, selesai. Maksudnya memuliakan Yesus itu apa, memuji Yesus kah atau gimana sih? Semuanya dari aspek mulai dari dia lahir sampai dia besar, sampai dia mengajar, sampai caranya kembali kepada Tuhannya, sampai datang kedua kalinya, semuanya mulia. Kalau di Kristen mulai dari dia ibunya bertunangan, ingin diceraikan sama tunangan, kemudian lahirnya di kandang binatang, kemudian dia besar lagi menjadi keledai ngambil, terus banyak bohongnya, kemudian dia mati terkutuk dan seterusnya, dikira hantu dan seterusnya, lalu kemudian habis itu apa? Disembah dia, dianggap sebagai Tuhan, padahal dia hanya manusia. Penghinaan dan demi penghinaan itu digunakan Kristen menghujat Yesus. Pertanyaan balik, Nabi Rinta dulu, diam dulu. Pertanyaan balik juga, apa keistimewaan menyembah anak Maria? Keistimewaannya apa? Apa keistimewaan menjadi Kristen? Maksudnya memuliakan Yesus tuh apa keistimewaan menyembah anak Maria? Lo jawab juga. Ya nanti. Ya sekarang. Memuliakan Yesus itu apa keistimewaan menyembah anak Maria? Lo jawab dulu baru dijawab lagi. Oh ini jawaban belum selesai kok. Udah. Apa keistimewaan menyembah anak Maria? Istimewanya apa? Jadi pagan. Dulu. Maksudnya memuliakan Yesus tuh menuhankan Dengerin, apa istimewanya menyembah anak Maria? Ini saya belum dapat hidayah kok ditanya balik sih gimana? Ngapain lu dapat hidayah? Nggak usah. Kan Anda sudah mengalami 40 tahun lebih menyembah. Apa keistimewaannya menyembah Yesus? Ya, itu.
Ya, tunggu dulu. Maksudnya memuliakan Yesus itu menuhankan Yesus kah termasuk? Oh enggak, yang menuhankan Yesus itu adalah menghinakan Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Dia disebut baik saja. Yesus tak mau. Mengapa kau menyebut aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa saja. Dan jika engkau ingin selamat, sembahlah Bapa saja. Kenapa justru yang disembah Yesus? Berarti sebenarnya tidak memuliakan Yesus kalau gitu. Kalau tidak Justru kami memuliakannya. Karena dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Ayo. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Anda percaya enggak? Tidak. Jadi maksudnya memuliakan Yesus itu mengakui Yesus sebagai utusan. Yes. Dan dia bukan penipu, dia bukan korban, dia bukan binatang, dia bukan manusia terkutuk, dan seterusnya. Tidak Kalau seperti itu dia. mah namanya bukan memuliakan tapi menyatakan. Gimana sih bahasa Indonesia? Memuliakan itu apa namanya? Kalau memuliakan itu seperti apa menurut saudara? Dituhankan katanya dia. Dituhankan. Menunjuk mukanya gitu. Menampar gitu. Menelanjangi, menombak rusuknya. Itu memuliakan. Mati menggantikan tai sapi sebagai penebus dosa, itu memuliakan. Menjadikannya tumbal di atas tiang salib untuk orang-orang Roma, itu memuliakan. Masih mau kau datang besok? Memanggilnya anak binatang, anak domba, itu memuliakan. Jadi gimana belum paham kata memuliakan sama menyatakan. Iya, makanya saya tanya, memuliakan menurut kamu itu apa? Menggantikannya dengan tai sapi? Mengutuk. Memuliakan tuh artinya memuji. Apa coba pujianmu kepada Yesus apa? Oh, banyak lagu Kristen memuji Yesus. Enggak, yang saya lihat itu apa? Pujianmu yang mana? Coba. Ada lagu Islam yang memuji Yesus kalau Coba kamu puji coba Yesus, gimana cara pujianmu coba? Yesusku luar biasa. Nah, itu salah satu. Mana faktanya luar biasa gimana apa? Itu kan cuma teori, mana apa luar biasanya? Kamu mati gantikan tai sapi, kamu mati jadi binatang, kamu mati terkutuk, menanggung dosa-dosa semua, pesina, pencuri, pembunuh, pemburit. Kamu luar biasa, haleluya. Gitu. Digamparin, ditelanjangin, kamu ditampar, kamu ditonjok, kamu ditikam, kamu dimuliakan. Terpujilah engkau wahai Yesusku, karena kamu ditampar dan tidak melawan, bahkan kamu diludahi. Itu puji. Buktinya Ustaz Tan menduduki Alkitab langsung menghadap ilahi itu. Loh, saya sering melakukan sesuatu yang hampir sama dengan itu. Biasa-biasa aja. Karena ajal belum sampai. Bagus. Ada lagu baru nih kita nih. Kayaknya hari ini ada lagu baru nih. Ini bukan firman Tuhan, coy. Karangan Lukas. Karangan Paulus. Napiri, waktu Yesus ditampar itu dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan kata dia. Kasih tahu keistimewaan menjadi Saya tanya dulu, Napiri dengerin. Keistimewaan menjadi pengikut Yesus, otak tidak berfungsi. Itu. Napiri, waktu Yesus disalib terkutuk itu dimuliakan atau dihinakan? Ya, ini tak jawab dulu yang pertanyaan pertama tadi. Keistimewaan pengikut Yesus. Ya kan? Keistimewaan pengikut Yesus, satu, jaminan masuk surga. Stop. Mana? Tertulis di mana orang yang menyembah Yesus masuk surga? Tertulis di mana? Ya. Kata Yesus, aku pergi ke rumah Bapa itu untuk perkataan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Hei, jangan gila kamu. Itu perkataan Yesus untuk Bani Israel, muridnya. Yang saya tanya, ini pengikut orang-orang Belanda ini. Yang menyembah Yesus, mana jaminannya? Satu. Itu firman untuk manusia. Memang manusia terbatas. Cuma Belanda, Jerman, Jepang, Indonesia, Brasil, Portugis. 6.
Firman 7, itu untuk seluruh manusia dari 8, Tuhan. 9, 10. Paham? Nggak ada. Bullshit. Kedua, pengikut Yesus. Yang pertama gugur, ulang dulu. Yang pertama gugur. Yang menyembah Yesus mana jaminan keselamatannya? Aku pergi ke rumah Bapa untuk Itu untuk Bani Israel. Yang saya tanya menyediakan penyembahnya. tempat bagimu. Mu di situ Bani Israel. Yang saya minta penyembah, yaitu Yesus Kristen. Penyembahnya. Mu itu adalah Bani Israel. Mereka praktisi Torah. Orang-orang yang kemudian melakukan apa? Melakukan sunat. Menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus, menerima Yesus hanya sebagai Mesias, tidak menuhankan Yesus. Itu mu di situ Bani Israel. Yang saya tanya ini korban penjajah Belanda kalian. Coba Ketika mana? Bang Juma membayar Jaminan kepada penyembah-penyembahnya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 adalah pengusiran dan dianggap sebagai penjahat. Kalian semua pembuat kejahatan, minggir, ketebek, ditendang dengan tendangan putar. Coba, mana jaminan keselamatan bagi yang menyembah Yesus? Silakan. Ketika Juma membaca ayat itu, mu itu tertuju kepada diri Bang Juma sendiri. Begitu memahaminya. Sakit kamu ketika Presiden Jokowi berbicara kepada menteri, lalu kemudian perkataan-perkataan Presiden Jokowi kepada menterinya kamu baca, kamu merasa bahwa Presiden Jokowi berbicara samamu, gitu. Padahal di situ Jokowi bicara dengan menteri. Begitu kamu baca, kamu merasa untuk kamu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kamu itu tidak waras. Bedakan firman kitab suci untuk umat manusia dengan kalimat Jokowi hanya untuk bangsa Indonesia. Pada saat itu, dengar, pada saat itu Yesus bercakap-cakap dengan siapa? Artinya firman itu jangan artinya. Ketika Yesus mengatakan catatan yang ditulis Yohanes itu, Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa? Nah, keistimewaan kedua, minum racun tidak mati. Saya tanya, ketika Yesus mengatakan itu, dia sedang bercakap-cakap dengan siapa? Itu perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia bercakap-cakap dengan siapa? Dia menyampaikan firman, bukan bercakap-cakap. Dia bicara dengan siapa? Ya, dengan orang-orang yang ada di depan. Siapa itu? Siapa itu? Dia menyampaikan firman. Siapa mereka itu? Dengar dulu, dia menyampaikan firman. Ya, saya tahu. Siapa Bapa. mereka yang ditemani Yesus bercakap-cakap? Siapa? Kalau dia sudah dikatakan menyampaikan orang-orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat? Yesus sedang bercakap dengan orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Gabungan semuanya. Gabungan semuanya. Koalisi gitu. Oposisi. Keistimewaan kedua, minum racun. Loloskan dulu keistimewaan yang pertama. Mana jaminan Yesus? Mana jaminan Yesus kepada penyembahnya, mana? Tadi kan dia bercakap. Tadi dia bercakap dengan muridnya. Sekarang ada nggak dia menjamin kepada penyembahnya? Kan kata Yesus, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagimu. Mu di sini siapa? Mu ini siapa? Nah, ketika Bang Juma membaca ayat itu, maka mu itu termaksud ke Bang Juma sendiri. Oke. Berarti kalau kamu baca buku, terus di situ ada kamu dan aku, berarti kamu juga masuk di dalamnya di buku itu. Nah, disinilah kebotolan, ketidakpahaman Bang Juma, tidak paham mana itu firman, mana itu perkataan manusia. Oh, jadi ketika Musa menerima firman, semua yang terlontar di situ katamu itu tertuju kepadamu gitu.
Firman itu untuk manusia dari Tuhan. Iya, sekarang saya tanya, ketika Nabi Musa, Nabi Musa berbicara dengan katamu, itu sedang berbicara dengan semua manusia gitu. Ya lihat konteksnya dong. Berarti lihat konteks. Nah sekarang konteksnya pada saat itu Yesus sedang berbicara dengan siapa? Konteksnya Yesus sedang menyampaikan firman. Saya tahu, Kucluk, yang saya tanya itu konteksnya Yesus sedang berbincang-bincang dengan jemaatnya atau berbincang-bincang dengan seluruh umat manusia? Pada saat itu kepada orang yang ada di situ. Terus kenapa kamu merasa? Nah, itu kan firman. Firman itu untuk seluruh umat manusia. Di mana Yesus mengatakan bahwa firman yang dia terima itu untuk seluruh umat manusia? Di mana? Nah, Yohanes 3 ayat 16. Oke. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya dunia ini artinya untuk seluruh manusia, ya kan? Ya, bukan, terus? Ya, bukan benda-benda ciptaan. Nah, itu terus. Iya, apa? Lanjutkan. Ya, lanjutkan kalau hafal. Apa sih orang ini? Sehingga ia telah mengaruniakan Yesus. Ya. Menurunkan Yesus. Menurunkan Yesus, mengaruniakan Yesus. Iya, supaya setiap orang yang percaya, mengimani, menuhankan, menyembah, mengikuti Yesus. Menuhankan dasar penyesat antikristus. Ya, menuhankan katanya. Itu ayat penjelasan saya. Dasar penipu. Biar nggak nanya-nanya lagi. Cek. Penipu. Ya tipuanmu bro. Bahaya. Kedua, minum racun tidak mati. Bahaya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya katakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka, ingkar terhadap Tuhannya. Ini masa akan percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus katanya. Kalau orang menyembah kepada Yesus, berarti yang tepuk tangan adalah setan. Karena manusia diperintahkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada Tuhannya Paulus. Aduh, minum racun tidak mati. Halo, kata tuh, minum racun tidak mati. Paulus dalam penginjilannya dia digigit ular kobra, dia tidak mati. Nah ini iya, karena Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu mampu melakukan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Masih mau kau datang besok? Minum racun tidak mati. Iya. Satu. Nabi palsu mampu melakukan mujizat. Paulus mampu melakukan mujizat. Baginda makan daging yang ada racunnya kok kolab. Itu gimana itu? Enggak, saya tanya. Nabi palsu menurut Yesus mampu melakukan mujizat kagak? Bisa. Paulus bisa. Paulus oleh kuasa Roh Kudus melakukan mujizat. Nah, kena ajab jumanya. Terbukti jumanya nabi palsu. Paulus mana? Nabi Ri, mujizatnya Paulus mana? Mujizatnya Paulus membangkitkan orang mati. Di mana datanya membangkitkan orang mati Paulus? Nah, pada saat Paulus berkhotbah di loteng, ada seorang pemuda. Mana datanya? Ya, nanti tak ceritain dulu. Sekarang jangan cerita dulu, data dulu. Hah? Data dulu baru cerita. Nah, jauh saya ambil Alkitab. Ya, nenek lu kiper lah. Nah,
Ingat. Sekarang pada ini saat Napiri, pemuda itu jatuh, dengarkan dulu. Apa keistimewaan orang yang menyembah anaknya Maria? Istimewanya apa? ya kan sudah tadi. Kedua, minum racun tidak mati. Minum racun Coba, tidak mati. Siapa Oke. yang menyembah Yesus minum racun tidak mati? Ya. Paulus digigit ular berbisa. Kamu bisa ular nggak? kobra. Bisa nggak minum racun? Oh bisa. 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 Coba buktikan. Asal itu jangan tulisannya racun. Saya minum. Tapi kalau tulisannya racun saya nggak minum. Dasar penipu. Penipu. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan. Matius 24:24. Nabi-nabi palsu melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Nabi palsu tapinya. Ini Muhammad minum racun. Kamu mengatakan dia mampu bermujizat. Oke? Nah, faktanya di situ dikatakan nabi palsu, dia mampu bermukjizat. Apalagi mukjizatnya Nabi Saulus? Tadi minum racun, membangkitkan orang mati. Apalagi? Ya. Sampai sekarang orang Kristen banyak membangkitkan orang mati. Pas di KKR tuh banyak mujizat. Ya kan? Kenapa Joshua tidak dibangkitkan? Yang dibunuh sama Sambo. Emang takdirnya mati mau gimana? Agar kebenaran itu terungkap. Dasar penipu. Udah turunin lah. Yang lainnya yang agak waras sedikit kalau masih ada. Ini mau orang sakit. Ada orang Kristen bisa membangkitkan orang mati. Diam dulu. Kalau ada orang Kristen bisa membangkitkan orang mati, kenapa dia tega membiarkan orang tuanya mati? Kenapa nggak dibangkitkan aja hidup lagi gitu loh? Napiri? Ya, itu takdirnya sudah mati. Mau gimana? Orang sakit ini tahu malas. Kalau manusia nggak mati penuh bumi ini gimana sih? Tahu malas. Coba siapa yang bisa membangkitkan orang mati, orang Kristen siapa? Banyak di mujizat-mujizat KKR tuh. Ya siapa namanya? Siapa namanya? Nonton aja di YouTube mujizat KKR tuh membangkitkan orang mati. Jadi bisa ya orang mati ya. Bayar berapa itu? Murah banget tuh harganya nyawa ya, melebihi dari menceritakan orang buta. Enggak, orang mati loh bisa dihidupkan. Jadi kalau ada orang mati bisa dihidupkan lagi ya Napiri? Nah ini pertanyaannya, pengikut Muhammad bisa enggak melakukan mujizat kalau ikut Tuhan yang benar? Enggak bisa kami menghidupkan orang mati, enggak bisa. Kami enggak bisa menghidupkan orang mati. Ampun saya. Ya sudah, kalau gitu jadi pengikut Yesus. Kalian semua. Tapi pada biar jadi gila gitu. Biar jadi gila ya. Covid kemarin lebih banyak oten yang mati daripada umat Islam. Apa bisa kayak gitu? Kabur. Oten. Masaki. Ya, pasien selanjutnya ada Beno. Selamat sore Bang Beno. Selamat sore Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Abang Nafir ini naik tadi yang namanya Minang Kristen Bang ya. Iya. Nah menurut saya itu nggak memborong satu kaum gitu loh. Nah kalau Padang Kristen ada gitu. Jadi melihat namanya aja saya ngerasa nggak enak gitu tadi kan. Nah kalau seandainya masih ada di bawah dia harus dengar itu gitu. Nah itu yang saya mau sampaikan ke abang yang namanya nickname tadi. Nah pertanyaan saya Bang ini Bang. Saya kan scroll terus nyampe ke Komal Kristen. Nah surah Tarmizi
1375 itu kenapa dijadikan ujung tombak Bang ya? Mohon penjelasannya. Abang ini Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang. Oh ya Muslim. baik. Terima kasih Bang. Jadi untuk yang Muslim hanya diberikan waktu 2 menit ya Bang ya. Sebelumnya saya turunkan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarmizi sebagai ujung tombak apaan sih? Enggak gini Bang, surah Tarmizi ayat sih? Ini apa? Hadis Tarmizi itu Bang yang 1375 dijadikan sama mereka jadi ujung tombak gitu loh. Lu biarin aja Bang, nggak apa-apa. Suka-suka dia lah. Ya pertanyaan saya maksudnya ada penjelasan nggak dari Bang Zuma gitu loh. Ini bukan tempat membahas hadis Bang. Ini tempat diskusi lintas agama, bukan kajian intern. Iya, gak apa-apa Bang Handi. Apa yang Anda tangkap dari hadis itu? Dari hujatan orang seberang. Iya seperti ini Bang, maksudnya Muhammad menggauli hewan-hewan gitu. Di mana? Di Tarmizi 1375. Mana ada dalilnya kayak Mana gitu? ada dalilnya begitu? Justru Tarmizi menjelaskan bahwasanya siapa saja kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang dijadikan korban. Bahaya ini kalau seorang muslim masuk di komalnya Oten, ada penghinaan, penghujatan kayak gitu, langsung dijadikan hujah, dijadikan sebagai dasar kemudian. Nah ya itu Bang, maksudnya ya saya ngerasa nggak enak bener gitu loh cara dia mempelintirin hadis gitu loh. Justru kalau kita lihat dari Tirmizi ya, itu terbantahkan dengan Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564. Di situ jelas dikatakan bahwasanya siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang yang disetubuhi. Terus apa yang menjadi permasalahan ketika kemudian orang kafir menghujat Rasulullah, menghujat Islam? Itu kan satu paket. Kristen, kafir itu identik dengan penghujatan, penistaan. Jangankan Nabi Muhammad, Allah saja mereka tolak. Tuhan yang menciptakan aja sudah ditolak sama dia. Jadi kalau ada umat Islam datang ke sini membawa narasi itu, saya curiga siapa orang ini. Anda Muslim? Muslim Bang. Cuman gini Bang, maksudnya gini loh, di komalnya RK gitu, jadi dijadikan ujung tombak buat yang orang awam Bang gitu, sedangkan UAH sendiri menyebutkan itu hadisnya tidak sahih gitu loh. Nah, udah Bang. selesai berarti, final kita di situ berarti hadis tidak sahih. Jadi kalau misalnya orang-orang kafir mencari celah di Islam dan saudara saya temukan seperti itu wajar. Memang satu paket mereka itu dengan sesuatu yang tidak dijadikan sebagai standarisasi kebenaran Islam. Ini kan ada hadisnya. Dan haram hukumnya kemudian melakukan jima selain kepada istri, kan ada dalilnya. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang menceritakan data seperti ini, wajar karena dia kafir. Tadi Anda mengatakan hadis itu surah, lantas Anda mengatakan hadis ayat sekian. Itu kuping saya asing gitu loh. Ada orang Islam menyatakan hadis itu surah dan juga hadis itu ayat. Itu tabu di kuping saya Bang. Gak yakin saya. Gak yakin. Yang melakukan hal, mohon maaf ya, saya tidak nuduh. Biasanya orang-orang kafir, orang-orang munafik ini, orang-orang kafir ini, karena dia tidak mau ditanyai Bible-nya, maka dia muncul di komal-komal Islam, mengaku Islam dengan membawa materi-materi seperti ini.
Maaf ya, saya bukannya menuduh, tapi saya curiga gitu loh Bang. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Iya. Cuman ya. Emang saudara saya ini pernah mendengarkan kalau hadis itu surah? Kalau saya lihat di penjelasan UAS sih enggak. Loh kok jadi UAS sebagai Muslim? Saya tanya, apakah dalam Islam itu hadis itu bisa disebut surah? Enggak Bang. Terus kenapa tadi Anda mengatakan berulang surah Tirmizi? Salah penyampaian aja Bang. Iya, kalau Islam ya, mereka paham betul bahwa Bukhari itu di ayat 27, Bukhari ayat 340 sekian, itu memang ada. Nah sekarang kalau Anda membawa Tirmizi, di Tirmizi ayat berapa? Coba. Yang Anda bawa tadi itu Tirmizi ayat berapa? Ayat 1375. Tirmizi ayat 1375. Ada nggak Tirmizi ayat pertama? Ya gini Bang ya, maksudnya saya juga masih awam banget Bang. Kok ada seorang Muslim usia Anda mengatakan hadits ayat sekian gitu loh. Di hadits itu tak ada ayat. Anda tadi mengatakan ayat Tirmizi. Jangan Anda mengatakan, oh saya lupa, saya hilap. Layaknya Anda mengatakan surah Tirmizi. Maaf saya nggak nuduh nih, saya nggak nuduh. Tapi indikasi kuat. Masakan ada seorang Muslim mengatakan ayat Tirmizi? Coba syahadat Bang. Syahadat Bang. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna ilaha illallah. Hah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah hafal nggak Bang? Hafal Bang. Masya Allah. Ini yang saya herankan itu kenapa kok bisa abangku ini ayat Tirmizi itu gimana ceritanya? Enggak, maksudnya gini Bang, ya belum nangkap ke hadis di situ gitu Bang. Saya belum nangkap hadis ke situ, tapi di komalnya RK membawa itu hadis tersebut gitu loh. Ya, jadi hadis itu sudah jelas terbantahkan dengan hadis yang lain, terbantahkan dengan Al-Quranul Karim. Berarti hadis ini itu adalah hadis palsu. Nah, kalau ditujukan kepada Rasulullah, jelas itu hadis palsu. Tapi kalau kemudian tidak diharamkan kemudian orang menyetubuhi pada saat mereka kemudian ibadah haji umroh, itu memang ada hadisnya. Kenapa tidak diharamkan? Kenapa? Karena hanya orang gila yang mau menyetubuhi binatang. Berarti tidak ada pengharaman kepada orang gila. Sekarang saya tanya kepada abang, boleh tidak orang gila itu dihukum ketika orang gila itu melakukan kesalahan? Tidak Bang. Tidak boleh. Jadi boleh tidak orang yang menyetubuhi binatang itu dihukum? Ya tidaklah, kan dia kan gila. Ah itu, Anda pintar. Makanya hadisnya mengatakan tidak dibunuh orang yang menyetubuhi, karena yang menyetubuhi itu pasti orang tidak waras, gitu loh Bang. Oke Bang. Iya. Makasih penjelasan Bang. Cuman sama-sama. Cuman gini aja Bang, komal-komal mereka itu ya terlalu gini loh Bang. Maksudnya terlalu menyelewengkan hadis. Ya kalau nggak gitu mau jualan apa? Iya, namanya itu. Ya kan gini Bang, maksudnya gini Bang. Kalau di Komal Muslim kan baik-baik, ditanya baik-baik, jawab baik-baik kan gitu. Iya. Kalau mereka cacian-cacian aja gitu loh Bang. Iya emang, makanya kalau ada data seperti itu Bang jangan heran, karena satu paket kan gitu. Jadi ada dua. Yang pertama, tuduhan mereka itu adalah Rasulullah meniduri hewan. Itu udah pasti palsu itu. Itu hujatan, fitnahan. Dan kalau dia melakukan itu monolog, itu bisa kita laporkan. Yang kedua, hadits yang mengatakan tidak diharamkan menggauli. Kenapa tidak diharamkan? Karena tidak ada pengharaman bagi orang gila. Mau ndak abang ini menyetubuhi binatang? Mau nggak bang? Dari orang enggak gila lah bang, enggak. Tapi kalau abang melihat ada orang yang menggauli binatang, pasti orang sakit jiwa kan? Benar kan? Iya, OGDJ. Pasti iya. Nah sekarang boleh nggak dihukum? Tidak. Ya tidak. Tidak. Berarti memang hadisnya tidak apa-apa. Silakan aja kalau anda mau menyetubuhi binatang, silakan, tidak masalah. Tapi pada saat anda melakukan itu, anda adalah
orang tidak waras. Berarti Anda tidak bisa dikenai hukum karena Anda gila. Periksa aja kalau ada orang menggauli, coba bawa ke dokter, pasti ada kelainan jiwa. Orang yang punya kelainan jiwa tidak bisa kena hukum. Makanya tidak mengikat itu. Kalau diikat dengan hukum itu, dengarkan, kalau diikat dengan hukum itu bisa justru menjadi data setan untuk kemudian dilanggar. Contoh, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Setan datang mempengaruhi untuk supaya orang itu melanggar. Makanya melakukan makan yang diharamkan. Jangan engkau berzina karena itu haram bagimu. Setan datang membujuk orang supaya berzina. Nah, kalau ada perintah jangan engkau menyetubuhi hewan, maka iblis pun akan datang mempengaruhi manusia untuk menyetubuhi hewan. Tapi itu tidak ada. Makanya itu adalah barang langka. Yang melakukan itu hanya orang-orang yang tidak waras. Gitu loh, Bang. Oh iya, Bang, makasih Bang penjelasannya. Saya cuma ngerasa cacian mereka tuh terlalu banget, Bang. Jadi merasa saya mendidih aja, Bang. Oke. Samanya kita gitu loh, Bang. Samanya kita, saudaraku, saya pun begitu. Ingin rasanya ku telan dan ku makan ginjalnya dengan jantungnya orang kayak gitu. Bukan cuma abang saja yang merasakan, aku juga. Makanya saya giat kemudian melakukan penyampaian, penginjilan seperti itu karena darah saya mendidih melihat mereka. Tapi mau kayak mana? Kita nggak bisa kemudian melanggar kaidah di Islam. Kecuali mereka sudah melampaui batas dalam arti kata terang-terangan kemudian menjajah atau menyerang kita atau mengusir kita di negara yang kita perjuangkan merdeka, baru kita angkat senjata. Tapi selama masih gitu, kita serahkan kepada pemerintah kita serahkan kepada aparat kita untuk menyelesaikan. Seperti itu. Tapi yang namanya darah mendidih, Bang, andaikan bisa tidak melanggar hukum Islam, saya makan jantungnya orang-orang kayak gitu. Ku makan mentah tanpa dicuci, langsung kusedot. Lillahi ta'ala. Itu. Saking murkanya itu di dalam hati. Tapi mau kayak mana? Ya. Rasulullah SAW aja masih memberikan ruang kepada orang-orang ini. Mana tahu mereka kemudian keturunannya ada yang bisa bertaubat. Itulah gunanya, fungsinya apologet Islam didirikan untuk kemudian mematahkan pemahaman-pemahaman negatif mereka tentang Islam dan juga Al-Quran dan juga hadits. Kalau tidak ada yang memperhatikan itu, lalu siapa lagi coba? Siapa lagi? Tidak semua masalah yang ada penistaan-penistaan itu harus diselesaikan di meja hukum, tidak semua. Ada cara lain, yaitu mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka untuk berbicara, berbincang-bincang, menyatakan perspektif kebenaran dari dua arah. Hadits menurut dia, kitab menurut dia, Bible menurut dia, dan juga Al-Quran dan hadits menurut kita. Gitu. Ulama tidak akan mungkin kemudian disibukkan dengan itu. Para guru-guru kita tidak akan mungkin disibukkan dengan cara-cara seperti yang kita inginkan, seperti yang dilakukan oleh kami saat ini. Tidak mungkin. Ulama kita mengurusi umat, maka kita mengambil bagian dari kekosongan untuk berdiri paling depan, menyangga, meluruskan fitnahan, hujatan, cacian mereka terhadap Islam. Ulama kita sibuk mengurusi umat, kita yang pasang badan untuk kemudian memberhentikan mereka, menyadarkan mereka kemudian untuk tidak menghujat dan menista agama. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya chaos antara anak bangsa. Kita ajak diskusi. Mau berbicara mengenai Bible, kita layani. Bicara tentang hadits, kita layani. Berbicara mengenai Al-Quran, kita layani. Itulah fungsinya apologet. Itulah fungsinya para debater Islam. Jangan justru sesama apologet sok mau jadi dapat jempol, saling mengejar, berburu supaya dapat jempol dari orang yang mendengarkan. Tidak usah. Jangan sesama Islam malah, sesama debater malah saling mencari kelemahan. Salah itu. Berarti dia tidak menguasai strategi medan perang. Gitu. Karena kita sekarang ini lagi perang logika sekarang ini kita. Jangan justru orang yang sedang bertempur dilemahkan. Seorang muslim yang baik, ketika prajurit sedang bertempur ada kesalahan, jangan justru dimaki di medan perang. Dipanggil masuk kembali ke markas, dinasihati, diingatkan caramu menendang salah, caramu memukul salah, caramu menepis serangan salah, caramu keliru, ini yang benar. Jangan di depan musuh petantang petenteng. Itu bukan sifat dan akhlak seorang muslim yang baik.
Sebenar apapun Anda tidak bisa lebih benar daripada Rasulullah. Sesempurna apapun ilmu Anda tentang Islam, ilmu Anda tidak lebih sempurna daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menegur para sahabatnya yang khilaf di depan musuh. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mempermalukan sahabat-sahabatnya depan musuh. Ente siapa? Ente siapa? Hah? Oh, bisa bahasa Jepang, oh bisa bahasa ini, oh bisa bahasa itu. Terus dengan begitu Anda bisa lebih hebat gitu, bisa lebih wow gitu. Itu cerminan seorang muslim? Tidak, Bung. Jadi kami apologet Islam menyadari kami punya keterbatasan. Kami punya ilmu minim. Kami juga manusia awam. Kami tidak pernah sekolah di Mesir. Kami tidak pernah sekolah di Arab. Kami tidak pernah sekolah di Kairo. Kami tidak pernah. Anda lah yang pernah. Tapi Anda kurang adab. Anda harus belajar adab. Jangan sampai ilmumu yang tinggi itu jatuh serendah-rendahnya karena tidak punya adab. Itu. Oke? Rasulullah pintar, Rasulullah cerdas, Rasulullah ahli ibadah, Rasulullah ahli tahajud, Rasulullah ahli zikir. Tapi dia tidak pernah kemudian menegur sahabatnya yang salah di medan perang dengan cara mempermalukannya. Lah ente, belum tentu ente lebih hebat ngaji daripada saya. Belum tentu. Belum tentu. Anda punya kelebihan, tapi di sisi lain Anda punya kekurangan. Begitu juga saya. Saya punya kekurangan, tapi ingat saya juga punya kelebihan. Saya hari ini begini-begini, umur 40, saya masih bisa melayani orang tangan kosong 20, saya sendiri. Untuk tarung bebas. Boleh tanya, yang mendengarkan saya banyak murid saya di sini. Ya, itu kelebihan saya, Bung. Itu kelebihan saya. Saya yang punya staf banyak. Saya gini-gini, staf saya banyak. Orang Makassar pasti dengar ini, pasti tahu. Staf saya kurang lebih 600 orang. Ente? Berarti saya punya kelebihan, Bung. Anda tidak punya kelebihan di sisi itu. Ya kan? Saya direktur dari beberapa perusahaan. Direktur utama lagi. Ente siapa? Jadi saya punya kelebihan yang ente tidak punya. Ini yang jadi host ponaan saya orang di rumah. Pasti mana mungkin abahnya berbohong. Saya direktur di beberapa perusahaan. Lah ente sopo? Jadi kita nggak bisa menganggap diri kita itu lebih hebat dari orang. Ada kesalahan lantas kita publish. Nggak bisa kayak gitu dong. Kita ada adab di Islam, itu ada yang namanya kitab Akhlakul Karimah. Ada, Bung. Anda belajar Islam, ada yang disebut Kitabul Akhlakul Karimah. Akhlak sebagai seorang muslim kepada sesamanya muslim. Anda mungkin hebat, Anda pintar, Anda cerdas, Anda, wah pokoknya Anda lah yang paling hebat. Tapi Anda punya kelemahan. Di mana kelemahan Anda, di situ justru Bang Zuma hebat di situ. Oke? Ya Anda mungkin hebat dari segi bahasa lah, entelheng-elheng ente. Tapi ingat, Abu Jahal juga hebat bahasa Arab. Oke? Penghujat Nabi Isa juga hebat Ibrani, Bung. Oke? Orang yang menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam juga pakar Aramaik, saudara. Jadi jangan takabur, jangan sombong dengan cuman punya ilmu. Saya yakin sekali Anda tidak sikat gigi satu hari, mulut Anda juga bau. Anda tidak mandi, tubuh Anda juga berkuman. Jadi nggak usah terlalu sombong, nggak usah terlalu angkuh. Hanya karena menempatkan kesalahan satu saudaramu, lalu kemudian diumbar, ini harus saya luruskan karena ini dia sampaikan di umat, maka saya juga harus menegurnya di umat. Ente sopo? Kamu siapa? Hah? Saya harus menyampaikan depan umum juga, karena dia sudah menyampaikan kesesatan depan umum. Saya harus juga menyampaikan. Ente siapa rupanya? Guru saya. Guru saya adalah sang kapiten. Hah? Anda guru saya? Hah? Bukan kan? Kurang dek. Nah gitu. Jadi gitu ya saudara Beno. Inilah tujuan apologet itu didirikan. Antar satu apologet dan apologet yang lain,
ketika memiliki kesalahan di medan perang, akhlak itu harus lebih diutamakan. Oke? Akhlak itu bisa menjadi penopang keberlangsungan ukhuwah Islamiyah. Kalau Anda cerdas, pelajari akhlak. Kalau Anda pintar, belajar tata krama. Oke? Itu. Saya orangnya paling bisa ditegur dengan siapapun, dengan anak kecil, tapi dengan cara-cara yang beretika. Saya kira begitu. Jadi kalau ada hadits, ada materi-materi dari komal-komal kafirun yang menghujat Islam, ya itu satu paket itu bang, satu paket. Ajak mereka datang ke sini, kita berdiskusi. Karena kalau kita ke sana, kalau kita yang ke sana, pertama kita di mute, kita di kick, kita tidak diberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Berbeda ketika mereka yang datang ke sini, kita memberikan ruang dan seterusnya. Izin dulu Bang Juma, ada Habib Lopot, naikin dong. Pak Lopot di bawah tuh, naikin dulu bentar. Iya, silakan host, guru kita di bawah dinaikkan. Terus kemudian untuk netizen, mohon supaya maaf bang, izin, siapa nama akunnya bang? Lopot kayaknya. Bib minta permintaan, Habib Lopot minta permintaan Bib. Udah lama nggak naik. Silakan lanjut Bang Juma. Iya. Ya teman-teman yang mendapatkan akun baru 01 Bang Suma 01 02 atau Bang Suma apapun itu, ya tolong nggak usah di ini. Nanti kalian bisa follow pada saat Bang Suma bicara kayak gini. Jadi kalau hanya piti-piti yang lewat di follow jangan. Karena sekarang saya lihat lebih hebat lagi. Dia ngambil video-video di YouTube, murni benar-benar dia mempertontonkan dirinya sebagai Bang Suma, padahal bukan. Ada, saya lihat itu dia pertontonkan video-video pembangunan masjid pada saat yang beberapa tahun yang lalu dan seterusnya. Itu jangan di follow malah. Ya. Iya. Jadi kalau memang saudara mau follow Bang Suma, pada saat Bang Suma bernarasi kayak gini baru di follow. Kalau cuman piti-piti jangan percaya. Karena sekarang saya lihat dari pagi, siang, malam ada yang Bang Suma naik di Komal Oten, ditanyain nggak bicara, diam-diam aja dia. Padahal itu adalah indikasi bukan Bang Suma. Bang Suma mana mau diam kalau ditanya. Iya, gitu ya. Iya betul itu. Jadi kalau mau follow Bang Juma saat live kayak gini, kalau lagi nggak live, piti-piti nggak usah, cuekin aja. Iya, iya. Justru yang akun aslinya Bang Suma yang baru 1000, 1200, 1500. Yang akun palsunya malah yang sampai 10.000. Jadi teman-teman salah strategi. Pada saat Bang Suma ngobrol kayak gini baru di follow gitu ya. Terima kasih. Makasih sahabat-sahabat, sini udah maghrib. Izin dulu Bang Handi, silakan dilanjut. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita sekalian closing live-nya juga ya Bang semua. Saya juga akun saya ini korbannya. Live kita sampai jam 6. Ya mau laporan dulu ya. Alhamdulillah koin yang terkumpul selama hampir 1 minggu ini, koin yang terkumpul dari netizen semuanya, dari 1 mawar, 2 mawar hingga 1 singa, itu terkumpul dari saya sendiri 10.755.383 rupiah. Masya Allah, takbir. Allah. Terima kasih ya saudaraku sekalian yang sudah ikut andil berperan serta meringankan saudara kita yang di PL. Masya Allah, Anda hebat ya, Anda orang-orang dermawan, melalui 1 mawar pun tidak masalah ya. Masya Allah, terkumpul juga akhirnya hampir 11 juta. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih. Yang jelas dalam hal donasi ke PL, kami akan setransparan mungkin. Kenapa? Karena ini masuk ke rekening yayasan, bisa kita pantau print-printnya semua, dan akan kami umumkan kepada umat. Jadi di luar sana banyak sekali yang framing, apalagi memfitnah kepada Bang Juma, makan uang donasi lah apalah segala macam. Ini fitnahan sangat keji, melebihi dari pembunuhan.
Jadi mohon kepada saudara muslim hal kayak beginian dihiraukan saja. Yang kedua, benar kata Bang Juma, itu akun-akun Bang Juma kalau enggak online ya enggak usah di follow. Follow saat live begini saja. Kalau lagi offline ya enggak perlu. Karena Anda tidak bisa membedakan nanti yang mana yang palsu, yang mana yang enggak. Apa tujuan mereka? Supaya mereka bisa dapat sesuatu dan nanti dijadi nipu-nipu nanti. Nanti kalau teman-teman muslim percaya akun palsu Bang Juma itu, mereka bisa menjual nama Bang Juma untuk nipu. Ini sangat berbahaya. Sangat nanti berbahaya kalau sudah netizen pada percaya akun palsu itu, ya mereka nanti meminta sesuatu. Andalah yang menjadi korban, nama Bang Juma lah yang menjadi rusak. Ya, itu tujuannya kecuali enggak ada lain kecuali nipu itu. Ya untuk itu mohon jangan sampai menjadi korban. Sebelum terjadi kita harus edukasi memberitahui dulu ya teman-teman. Sekali lagi jangan sampai terjadi korban daripada akun palsu Bang Juma. Jangan sampai. Jangan sampai. Apalagi korban materi ya. Kalau untuk korban percaya, saya yakin orang sudah banyak korban yang percaya. Intinya banyak yang follow kan. Itu korban penipuan mereka. Akun asli Bang Juma lebih sedikit dibanding dengan akun yang palsu itu gitu loh. Nah kalau mereka di sana sudah membelokkan, mengumpulkan dulu orang percaya, kemudian dia belokkan minta donasi di PT-PT itu. Apalagi kalau sudah ada rekening di PT-PT itu, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Nanti juga arahnya ke sana. Kami ini ahli strategi hal-hal yang demikian. Kalau kalian saudara muslim udah sangat percaya akun palsu Bang Juma itu, momen-momen tertentu nanti akan dipergunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Saya yakin itu tujuannya di situ. Tujuan pertama itu, tujuan yang kedua adalah merusak nama Bang Juma. Kenapa dengan cara diskusi, dengan cara debat di sini nggak bisa? Kalau udah H2H atau head to head udah nggak bisa dia. Ya dengan cara itu dia bisa lakukan. Ya inilah orang-orang hanya fitnah di dalam kepalanya, nipu di dalam kepalanya demi untuk tujuan tertentu. Kenapa mereka begitu? Karena mereka iri kepada Bang Juma. Kok saya udah lama debat sama muslim, nggak ada satupun yang murtad ya. Tapi Bang Juma selama ini kok banyak sekali yang mualaf. Nah, saudara-saudara saya habis nanti ini. Populasi Kristen bisa habis ini kalau begini caranya. Nah bagaimana caranya supaya nggak terjadi demikian? Ya Bang Juma ya difitnah. Kita ini umat Islam difitnah.